Siapa itu yang berbicara? Oh iya, Bang protes ya, oke. Sakit. Proti. Iya, lanjut. Ini yang gresek-gresek siapa? Iya, suaranya kecil, udah gitu gresek-gresek lagi. Jadi agak Perbaiki pusing juga dulu. saya. Konsentrasinya nggak jelas nih. Iya. Udah gitu kan Perbaiki telinga dulu. saya telinga orang tua, jadi memang agak budak dikit. Iya. Ayo, siapa yang kresek-kresek ini? Semua di mute ya? Ini yang mengirim apa sih ini? Siapa ini yang terputus? Itu yang namanya obat-obatan ya. Saya mau kembali kepada pertanyaan itu. Itu Iya. nabi-nabi itu memang sederhana obat-obatan Tetap lahir dahulu. teman-teman. Posting ulang Di teman-teman. zaman Nabi Nuh itu pernah ada pengobatan kotoran manusia ketika orang berak di kapalnya Nabi Nuh. Kemudian diberikan kebaikan oleh mukjizat Nabi Nuh. Ada orang kecemplung, orang buta sehingga matanya langsung melek. Nah, pada saat itulah kapal Nabi Nuh yang kotor itu kemudian dikeruk oleh orang-orang kampung yang tadi menghina Nabi Nuh untuk diberakin, diambilin kotorannya masih semuanya sehingga kapal Nabi Nuh bersih kembali. Mereka berniat mengambilnya untuk obat. Nah, itu artinya itulah keistimewaan mukjizat yang sifatnya temporary, nggak menjadikan obat yang permanently gitu. Gitu. Ini protik ini maunya gimana ini? Kok tenggelam? Mau kabur kah saya turunkan kalau mau kabur? Ayo. Nah, Atau dia mau lihat Google ya. Mau lihat Google. oh, dia lagi cari Google. Kalau diturunin aja nanti naikin lagi. Iya, kita turunkan aja dulu. Ini kenapa sih? Bentar. Enggak, ini nanti naik lagi ya protik ya. Ini ada yang siapa namanya ini? Nona ya. Siapa namanya ini? Nona, coba monitor. Nona Sapir. Malah dijeda juga. Nona, Muslim apa Kristen? Ya Allah, terima kasih. Jangan nggak usah minta naik, nggak usah minta naik. Kalau naiknya di sini cuma mau begitu. Domba, siapa ini? Dongan. Mungkin di orang tidur ini kali. Dongan Muslim apa Kristen Dongan? 200 lebih penonton di tap-tap layar ya, di posting ulang ya. Ayo naik. Dongan monitor. Disapa dulu Bang. Ayo. Saya naikkan orang. Dongan. Silakan Dongan, dari mana ini? Islam atau Kristen? Silakan ngomong. Halo Dongan, kafir apa Kristen? Sama ya. Ya apa sih Bang? Pak Ustadz. Donan. Gimana tadi? Halo Kita naik Donan. bawa akal. Kita turunkan aja dia. Nggak mau ngomong. Di sini bukan tempatnya apa namanya? Jadi patung. Karena Bersemadi. saya tidak akan menyembahnya ya. Madia, apa sih ya? Waalaikumsalam Bang Dewa. Mahdia Muslim Mahjal apa Kristen? Mahdali. Susah banget. Muslim apa Kristen saudara? 200 lebih penonton di tap-tap layar yuk. Kita tunggu Bang Ardians atau Bang Zuma yang mau hadir ya teman-teman. Halo Madi Madali. Muslim apa Kristen? Oi, Ini semua yang naik ini akun-akun apa ini semua? Ya udah, dibawa tidur. aja. Capek Ada maunya. juga. Enggak, sebetulnya mereka kalau ke gereja kan nggak pakai otak. Kalau di sini nggak pakai otak nggak apa-apa, yang penting bawa mulut. Ini ada suara senjata pula di luar. Siapa sih nembak-nembak? Ya, itu bukan Australia itu. Enggak, di depan rumah ini ada yang nembak-nembak nih. Seram juga. Lagi latihan tembakan ini di depan rumah.
Ayo, Ya 100 lebih saudaraku penonton naik. yang ada di seluruh dunia yang dengar di bawah, tolong naik yang memang bersiap untuk berdiskusi, Iya, yang siap bersiap ya, untuk yang siap berkomunikasi. Ya, kalau cuma dengar Yang siap memang di bawah diskusi. aja. Yang tidak siap nggak usah naik, tap layar di bawah aja. Ya, siapa ini Siap Akob? ditanya, naik saja. Akob, Muslim apa Kristen Akob? Tembakan petasan itu Bu. Oh iya petasan ya. Oh ya. Tapi kok nggak kayak petasan ya? Halo Akop. Iya. Halo Akop. Assalamualaikum. Muslim apa Kristen? Akop. Muslim. Oh, Muslim. Oh, Coba beri salam, beri salam. Nyimak saja di bawah. Beri salam nggak? ya, ya di bawah aja nyimak Bang, di bawah aja ya. Ya, turunkan saja. Ya, oke saya. Terima kasih, salam kenal Terima kasih aku. sudah hadir. Ya, sama. Oke. Oke, yang kita naikkan itu yang siap berdiskusi ya teman-teman ya. Yang siap berdiskusi. Jangan naik kalau tidak siap berdiskusi. Yang ada naik di atas macam kayak patung lagi. Nggak bagus juga ya. Oke, Dedi Effendi Muslim apa Kristen? Dedi? Muslim, Bu. Muslim juga. Oke. Assalamualaikum. Ada yang ingin disampaikan Bang Dedi? Mungkin mau bernarasi sedikit, silakan sebelum diturunkan. Silakan bernarasi Bang kalau mau. Nyimak Bu. Menyimak. Ya silakan bernarasi Pak Ustadz. Ya disclaimer ya, saya mau katakan disclaimer ini artinya memang agama Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain adalah tidak diakui. Nah, bagaimana kemudian pengejawantahannya? Karena agama ini memang solusi hidup, aturan hidup yang lengkap semuanya ada tertera di dalam aturannya. Aturannya itu disebut syariat. Keyakinannya itu disebut akidah. Nah, akidah ini dibangun oleh rukun iman yang 6 itu. Inilah agama yang para nabi dahulu persis sama itu. Yang namanya akidah dan keimanan, nabi-nabi dahulu Tuhannya sama, tahu satu. Nah, ketika ada Tuhan 3 ini, itu artinya kudeta pertuhanan. Itu nggak diakui, itu paganisme yang memang dibalut dengan sebuah keyakinan yang namanya keyakinan di situ adalah seolah-olah agama langit. Padahal tidak sama sekali. Ini agama in Yunani, yang mana dari Baitul Maqdis kemudian mental ke Romawi, bahasa Yunani, kemudian dibalut oleh Paulus sebuah keyakinan yang mana menafikan seluruh ajarannya. Ajarannya dinafikan karena memang diampuni setelah tersalibnya Isa ataupun Yesus di kayu salib. Sejak itulah nggak punya aturan hidup. Jadi karang-karangan jemaatnya atau gerejanya. Ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran diabadikan yang dikatakan surat 9 ayat 31, yaitu mereka itu menjadikan Tuhan-Tuhan dari para pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka. Ittakhadhu akhbarahum wa arbaban min dunillah. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibnu Maryam ila akhir ayat. Itu baca sendiri surat 9 ayat 31. Ayat itu adalah mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan para petinggi-petinggi agama mereka menjadi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, termasuk juga Tuhan dijadikan dari Al-Masih ibnu Maryam, anak Maryam itu. Iya. Nah, di sini artinya mereka udah tidak sama dengan agama yang Ten Commandment ini, 10 firman Tuhan, yaitu dilarang syirik. Nah, sedangkan Islam mendakwahkan kepada mereka, ta'alau ila kalimatis sawa. Ayo kita berbicara dengan kalimat yang sama. Itu surat-surat Rasulullah itu dikirim ke Bizantium, ke Roma, ke Romawi, ke Konstantinopel dan lain-lain. Negeri-negeri yang punya peradaban Kristen. Semuanya ditolaknya karena memang agama mereka agama pagan, bukan sama, karena surat Rasulullah itu berkenaan dengan kalimat yang sama.
kalimat Oke, yang Bang sama Abu. adalah Tuhan yang sama. Oke Bang Abu, maaf saya potong Pak Ustadz. Ini ada protik. Kita lanjutkan diskusinya tadi. Apa? Ya, kenapa tadi Bang? Saya melanjutkan kembali pertanyaan tadi Iya, soal lanjutkan. dasar kajian Muhammad sehingga ia begitu nekat memerintahkan umat Iya, Islam datanya di mana kan untuk pertanyaannya itu, gitu. itu berdasarkan surat Anas bin Malik. Oke, dibacakan Bang. Dari Anas bin Malik era bahwa orang-orang dari Uki mendatangi Nabi Muhammad SAW setelah menderita sakit akibat puasa di Madinah. Lalu beliau memerintahkan mereka berobat dengan memakai 3 sampai 10 Tunggu dulu, unta dengan cara meminum kencing unta dan susunya. Silakan. Ya itulah, jadi saat itu sangat sederhana pengobatan. Jadi yang namanya pengobatan di zaman itu saking sederhananya sampai ada kata-kata Nabi, antum ma'alamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Nah, jadi artinya itu cuma ketika orang berdatangan, itu orang-orang kafir yang datang, bukan orang Islam. Orang-orang kafir datang minta bantuan supaya mengobati, itu cukup mukjizat Nabi. Ya minum aja tadi kencing onta ataupun air susunya. Tetapi itu bukan keyakinan permanently. Artinya nggak ada satupun umat Muhammad saat ini yang meminum kencing onta. Nah itu tadi saya kan udah kasih contoh di zaman Nabi Nuh. Nah zaman Nabi Nuh itu secara mukjizat orang kecemplung di tokai, maaf men, tokai aja bahasanya ya, di kapalnya Nabi Nuh, itu mata yang buta jadi sembuh. Nah itu karena mukjizat, sehingga berbondong-bondong orang mengeruk semua kotoran yang dihinakan buat kapal Nabi Nuh menjadi kapal Nabi Nuh bersih kembali. Ini yang membuang kotorannya itu ya orang-orang kafir juga gitu. Memang ini siksaan buat orang-orang kafir, adalah memang seperti itu. Akhirnya kapal Nabi Nuh bersih kembali. Nah itu jadi nggak bisa kita katakan Nabi Nuh adalah menjadikan tokai adalah obat buat mata. Nggak boleh begitu gitu. Karena jelas-jelas obat di dalam Islam itu diserahkan kepada para ahli-ahli pembuat obat, termasuk juga doa-doa Nabi. Itu nggak ada yang permanen tadi kencing ontak. Di dalam Al-Quran dikatakan, ini ayatnya bunyinya, coba dengarkan. Faidha maritu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Artinya yang penyembuh adalah Allah. Obat-obatan adalah ikhtiariyah. Kita makan pel, kita makan painkiller, kita operasi, kita apalah. Itu cuma ikhtiariyah, ikhtiar manusia. Tutup pintu. Hasilnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya begitu, itu Bang. Silakan. Silakan dijawab. Direspon, bukan dijawab. Silakan Saya nggak direspon. bertanya soalnya. Iya, silakan direspon. Iya udah. Itu hasil halusinasi Muhammad. Sebab Muhammad ini kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Lalu bagaimana dia mendapatkan pengetahuan bahwa kencing unta itu bisa menyembuhkan penyakit? Nah itu culture. Jadi ada yang namanya culture, istilahnya uruf. Kalau bahasa Arab, bahasa Al-Quran, uruf itu adalah tradisi setempat. Yaitu ketika tradisi dilakukan itu mubah hukumnya. Dan mubah artinya suatu yang sah-sah aja, tidak halal, tidak haram. Nah, itu mubah disebutnya. Sama dengan Diposting ulang. kita mau naik onta atau naik keledai atau naik kuda. Mana yang terbaik? Nah itu mubah pilihannya. Ketika ada ayat di Al-Quran misalnya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail, persiapkan buat kamu akan peperangan itu daripada tali-tali yang tertambat, daripada kuda-kuda itu. Nah ketika naik kuda, naik apa itu bukannya exactly kita harus perang harus pakai naik kuda. Zaman sekarang kalau naik kuda itu diketawain orang gitu. Artinya di situ adalah uruf. Uruf artinya culture. Culture artinya adat istiadat setempat.
Ini hubungannya mubah, nggak ada hubungannya wajib harus begitu. Nah itu dalam Islam nanti ada 5 hukum, ada wajib, ada haram, ada mubah, ada sunnah, ada makruh. 5 ini mempunyai arti beda-beda. Itulah ajaran Islam itu lengkap. Beda halnya di Kristen, nggak punya aturan hidup. Nah itu karena memang dia agama karang-karangan, sehingga aturan itu telah dihabiskan oleh Paulus ketika kematiannya Yesus di kayu salib. Jadi perjanjian lama nggak berlaku lagi. Ya, terima kasih. Oke. Jadi sudah dijawab ya, Bang Proti. Sudah dijawab. Sekarang ini ada Bang Putra. Apa yang ingin Anda tanyakan kepada saya, Bang Putra? Oke, Sabar selamat. dulu, Bang Proti. Baik, selamat sore semuanya. Iya, selamat Jadi sore. aku punya pertanyaan dengan Kak Putri. Jadi Iya, aku tidak pakai lama, aku langsung tanya saja ya. Iya. Tunggu sebentar. Aku mau bertanya sesuai dengan data ya, sabar ya. Iya. Tapi kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya lempar Enggak ke apa-apa, Ustaz saya boleh. ya. Boleh. Oke. Oke. Sebelum kita ke ayat ini adalah lebih bagus saya kira mau buat satu analogi kata perintah seperti dalam ayat ini supaya kita bisa membedakan ayat ini seperti apa gitu. Jadi analogi ayat yang saya beri adalah seperti ini, Kak. Kuberi saya ini adalah pemerintah seperti dalam ayat ini, dan kakak ini adalah yang diperintah seperti Nabi Muhammad di dalam ayat ini, yang tidak tahu apa-apa tapi diperintah ya. Oke, kata perintah, analogi kata perintah ini Pertanyaanmu begini, Kak. adalah Ya, nanti selepas analogi ini saya akan bertanya supaya saya lebih mudah memahami nanti ya. Baik, begini Kak. Analogi kata perintah seperti ini. Katakanlah Kakak Putri, aku ya, bukan Anda. Aku mau pinjam uang kepada Abu Ibrahim. gak jelas. Yang meminjam uang di situ aku ataupun Kak Putri. Udahlah. Kupikir apa yang ingin kau tanyakan. Gak jelas juga kau ini. Yang namanya juga orang kafir, otaknya jarang dipakai di gereja itu. Iya. Ya kalau Oke, Protik, silakan Pak Ustadz ditanya, atau Pak Bang Protik, ini oten Tuhannya tidak jelas ya, Bang. Pak Ustadz bisa bertanya ke Bang Protik karena sudah dijawab tadi pertanyaannya ya. Silakan Pak Bang Abu. saya akan merespon dulu ya, biar nggak penasaran yang ada di bawah lagi tentang qul a'udzu birabbin nas. Dalam Islam itu yang disebut ayat itu mempunyai disiplin ilmu untuk memahaminya. Jelas-jelas kalimat itu adalah perintah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari Tuhannya manusia. Tuhannya manusia ya jelas Allah. Itu cuma begitu aja. Ayat itu panjang sebetulnya. Bang Qul Cyber, a'udzu binnas, ngerti. malikin nas, dan seterusnya. Nah, itu nggak ada hubungannya tadi analogi Putri bertanya kepada Abu Ibrahim. Itu kafir, emang aneh. Ya silakan lanjut. Nggak jelas. Kalau mau bertanya itu yang jelas aja. Kabur dia? Atau gimana? Kabur dia. Bukan takut Bang Putra, tapi kamu kan ingin bertanya kepada saya, tapi kamu analogimu nggak nyambung, nggak masuk akal gitu. Saya malas menghadapi orang kayak kamu ini. Kalau mau bertanya itu yang jelas pertanyaannya, biar saya tidak bingung gitu, Putra. Kita juga nggak pernah menggunakan ayat itu dengan analogi yang nggak nyambung. Seperti begini, Iya. bermula Tuhan, Baiklah. bermula firman, kemudian menjadi daging, kemudian kita analogikan Tuhan manusia. bermula Oh. tokai, kemudian mencret, nggak bisa gitu, nggak boleh. Oh, jadi dia nge-framing Pak Ustadz, dia mengerahkan kita untuk membahas katanya Tuhan itu, kita itu menuhankan kepada Tuhannya manusia. Oh, Ya memang itu kita salah. menuhankan Tuhannya manusia, tapi di sini dia kurangi Ya, ayatnya. Dia kurangi ayatnya menjadi Tuhan manusia gitu. Harusnya kan Tuhannya manusia. Tapi yang ini dia Tuhannya framing manusia. Tuhan manusia gitu. Mau Tuhannya manusia, Ya, mau Tuhan. Ya tetap aja Harus itu. belajar bahasa Arab. Yang namanya bahasa Arab Baitullah, bukannya Tuhannya tuh rumah, bukan.
Tapi Iya. Tuhan yang memiliki rumah itu. Robbin Nas, Tuhannya manusia. Udah paham Rabbal kata alamin, Putra. Tuhannya seluruh sekalian alam. Bismillahirabbil alamin. Itu begitu bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab loh. Kalau itu yang kau framing, Bang Putra nggak usah, cuma aja. Damai sejahtera, silakan. Mau berdiskusi? Tuhan yang tidak jelas. Oke, Tuhan, Oten Tuhannya tidak jelas, Bang. Ini tema saya. Oke, kalau Abang, Itu tema kamu. iya tepan saya. Silakan gini, Bang. Yohanes 17 nomor 3, di situ dikatakan satu-satunya Tuhan adalah Allah dan mengenalkan Yesus yang telah Engkau utus. Nah, pertanyaan saya adalah Yesus yang Tuhan di sini siapa? Allah apa Yesus? Silakan Bang Damai. Memanglah Yesus. Ini teman-teman ya. Memanglah Yesus itu Allah kami. Yesus Kristus Allahku. Siapa Allahmu? Oke, Kalau kau berarti bisa jawab, Oke, besok berarti saya bikin sabar live dulu di Damai, sabar Monas. dulu. Berarti kamu Kalau kau bisa bertentangan dengan jawab data siapa ini ya. Allahmu, Woi, besok saya buat live kamu di jangan Monas. bisa nggak kamu diskusi? Bisa nggak diskusi? Makanya Hei, ya bisa lah, itulah jawaban saya. Ya, kalau kau begitu bisa diamlah jawab dulu. siapa Allah yang kau sembah, besok saya buat live terjun dari Monas. oke, kamu ini saja pertanyaan saya, apakah Allah ya atau Yesus yang Tuhan di sini? Kamu menjawab Yesus, berarti Istilah kamu Yesus membantah Tuhan. data ini, kamu membantah Yohanes 17 nomor 3. Mestilah Yesus Tuhan. Lah, data ini mengatakan Yesus utusan gimana itu? Kau bawa data ke? Yohanes juga manusia kayak kita. Waduh, silakan Bang Abu. Bisa Sedangkan- nggak Bang Abu? Nggak perlu dilayani ya? Sedangkan Paulus ya manusia juga, kalian nggak perlu Aduh, percaya. ini kayaknya nggak ada Yohanes ilmu juga, berdiskusi. Udah, Yohanes udah. juga manusia kayak Kelas Dia, banget Paulus. dia, sini. dia lagi mabuk ini. Iya, kayaknya Saya nggak harus bisa minum. ngerespon orang yang lagi mabuk ini. Saya juga nggak bisa Pak Ustadz. Kalau orang botol kayak gitu, saya nggak bisa diskusi. Lebih baik mabok. Babi. Oke, saya naikkan kamu Putra. Kamu ingin sekali membahas tentang Allah yang Tuhannya manusia. Ya udah, kita bahaslah Pak Ustadz. Biar tidak penasaran ya Pak Ustadz ya. Biar dia tidak penasaran. Biar kenapa kamu yang naik? Udah turun. Bukan kau yang saya mau naikkan, Bang Putra. Bang Putra yang mau saya naikkan, dia pula yang naik. Dasar kau ini. Naik Putra, naik. Biar kamu tidak penasaran. Begitu dong, santai lah. Iya. Oke, santai aja kita ya. Oke. Aku besarin. Silakan Jadi- kau tunjukkan. Oke, baik. Saya buka balik data itu. Oke. Sekarang apapun analogi saya, kalau salah, bilang salah saja. Saya tidak akan memaksakan dan saya tetap hormat jawaban kalian kok. Ya, dan saya juga tidak mau mengucap. Ya. Jadi sekarang kita mau cari tahu dulu, aku mau cari tahu dulu. Di dalam ayat ini yang berlindung kepada Tuhan manusia itu adalah titik permulaannya aku itu. Aku itulah yang berlindung kepada Tuhan manusia, betul? Jadi kita harus cari tahu dulu siapa aku di situ yang dimaksudkan. Betul? Baru kita tahu sesungguhnya ayat ini siapa yang berlindung. Jadi sebelumnya kita lanjutkan, aku mau tahu dulu daripada pemahaman Anda, aku di situ khusus untuk siapa? Silakan. Iya, mau dijawab Ya. Pak Ustadz? Silakan. Ya, dengar ya. Tutup dulu itu terjemahannya. Nanti saya jelaskan Arabnya. Karena ini saya Siap, bisa boleh. bahasa Arab. Silakan, boleh. Karena saya bisa berbahasa Arab. Nggak apa-apa, dihidupkan aja itunya. Tadi gambarnya, saya akan jelaskan bahasa Arabnya. Boleh. Ya, nah itu coba saya mau harfiahkan. Kul, katakan wahai siap, Muhammad. siap. Itu yang diperintahkan satu Miut, orang. Putra. Kalau Miut yang dulu, Putra. diperintahkan banyak orang, kulu. Nah, berarti satu orang siapa? Karena Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad,
Berarti yang dituju adalah Nabi Muhammad walaupun nggak ditulis Muhammadnya. Makanya terjemahannya adalah dalam kurung Nabi Muhammad. Nah, katakan wahai Muhammad, apa yang harus Nabi Muhammad katakan? A'udzu, aku berlindung dengan Robbin Nas. Robbin Nas itu dalam bahasa Arab disebutnya mudhaf-mudhafun ilaih. Jadi bukannya Tuhan manusia, tetapi Tuhan bagi manusia. Ataupun pemahaman kalimatnya adalah seperti tadi, Tuhan bagi manusia. Sama dengan kalau di bahasa Indonesia ada kalimat misalnya rumah sakit. Bukan rumah itu yang sakit, tetapi rumah sakit menjadi terminologi sebuah bangunan untuk dirawatnya orang-orang sakit. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab ketika ada Robbil Alamin, bukannya alam ini adalah Tuhan, tetapi alam ini milik Tuhan yang harus dipertuhan. Jadi alam ini ada milik Tuhan. Suaramu hilang. Kemudian juga Anas, manusia ini juga milik Tuhan, ada Tuhannya. Nah, Tuhan hanya satu-satunya bagi manusia hanya Allah. Tuhannya untuk sekalian alam adalah bagi Allah. Tuhan di tanah Arab ini adalah Allah. Jadi itu semuanya ada dalam Al-Quran. Bahkan paling banyak itu adalah Bismillahirrabbilalamin. Hampir mau 114 kalimat itu diulang-ulang. Yang satu surat At-Taubah tidak pakai Bismillah, tetapi ada di tengah surat An-Naml. Di dalam surah An-Naml itu ada Bismillah juga. Artinya 114 kali diulang-ulang artinya Tuhan sekalian alam. Tapi kita cari tahu kan aku ini. Nah itu, Anda mau belajar atau mau ngotot? Kalau mau belajar harusnya pasang kuping bukan pasang mulut. Narasi jangan lari dari pada ayat ini bang. Coba. Jangan seperti Anda ke gereja. Coba narasinya bukan mulut jangan nggak dipakai, tetapi yang dipakai telinga. Jangan lari nah ini kebalikannya kalau di komal, telinga yang dipakai, mulut harus. Bisa nggak kau diamkan? Mulai bang bisa jangan lari daripada ayat ini bang. Cobalah seperti di gereja diri kamu itu sudah dijelaskan sama Ustadz Abu ya. Kamu menyimak kalau bertanya itu saya menyimak tapi jangan lari daripada ayat tadi ngeyel aja kalau dijelaskan. Saya mau katakan si Bang Putra ini ada di dalam Al-Quran. Ada dia ini diabadikan di dalam Al-Quran manusia sejenis kalimat saja Muhammad apa yang diabadikan sejenis Abang Putra ini di dalam Al-Quran. Putra ini nggak bisa Waqalalladzina kafaru dan telah berkata orang-orang kafir itu siapa yang berlindung jangan kamu dengarkan Al-Quran itu wal ghaufi kalau perlu bikin kacau la'allakum tughlibun. Nah itu orang yang sejenis Putra ini. Jadi orang-orang Kristen kan orang-orang kafir yang bikin kacau ini. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Di Al-Quran dikatakan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal la'allakum taghlibun. Jangan mabuk agama dulu. Jadi mereka itu bikin kacau. Kalau diskusi itu kan harus orang ngomong dengar. Dia tanya siapa yang berlindung kepada begitu. Udah turunkan aja itu moderator, turunkan aja nih Putra. Ya, campakkan aja Umi. Muhammad Allah itu. Ya, dia ngomong lain, kita ngomong lain. Harusnya jadikan seperti kayak di gereja, datang dengar gitu. Nah ini kita kan lebih baik daripada pendeta. Kalau pendeta kan ngarang agamanya. Kalau kita ini benar-benar berdasarkan Al-Quran, wahyu. Untuk itu jangan kamu sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaufi la'allakum tughlibun. Orang kafir itu mengatakan bahwasanya jangan dengerin ini Al-Quran, kalau perlu bikin kacau supaya kamu menang. Nah kita nggak mau Anda itu seperti itu kepada umat Islam. Ya lanjut. Aku nih, kan ini dia bertanya, dia pula yang menjawab pula balik. Mana tuh? Iya benar. Iya, dia yang bertanya tapi dia ingin menjelaskan ya teman-teman. Oh, Bang Doni ada yang ingin disampaikan Bang Doni? Tadi Anda mengatakan apa? Ini Bang Doni ini apologit kita ini. Ayo lanjut Bang. Iya saya tahu. Jadi orang itu tadi sudah dijelaskan ya, tapi tidak ngerti-ngerti juga. Bang Hendra, ada yang ingin disampaikan Bang Hendra?
Ya, sedikit Bu. Pak Abu ini nggak ngerti ya. Kan sudah ditunjukkan tentang aku tadi yang mau dibahas itu tentang aku. Yang berkata aku itu siapa? Tetapi Bang Abu mutar sana, mutar sini. Nggak jelas. Harusnya, biar saya jawab, dimit dulu Bang Abu. Harusnya kalian itu paham ya. Al-Quran itu bukan perkataan manusia, itu perkataan Tuhan kami yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dikatakan di situ aku berlindung, ya Allah itu sedang mengajarkan kepada umat manusia, ya. Bukan Allah sendiri yang sedang berlindung kepada Tuhan yang lain, bukan, Tuhannya manusia bukan. Jadi Allah ini sedang mengajari manusia ini untuk berkata, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya, Bang Hendra ya, itu. Jadi aku di situ siapa? Allah, dia sedang mengajari umat manusia. Ya. Allah sedang berlindung kepada Tuhan manusia. Karena ayat suci Al-Qur'an itu bukan perkataan orang, bukan. Tapi perkataan Tuhan, perkataan Allah. Iya, ya? Bu, begitu kalimatnya tadi. Lalu diajarkan, lalu disampaikan kepada, dengarkan dulu, lalu disampaikan kepada malaikat, ya, perkataan Allah ini disampaikan kepada malaikat, melalui malaikat disampaikan kepada nabi, lalu nabi menyampaikan kepada kami umat Islam, ya, harusnya seluruh umat manusia gitu. Jadi begitu pemahamannya, ya, Allah yang berkata. Kan begini Bu, kalimat tadi kan Allah berlindung kepada ya, Tuhan. Kalimat tadi itu perkataan Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begitu ya Bang Abu. Bang Abu, dikoreksi kalau memang salah penyampaianku. Jelas Apakah ayat salah? itu ayat itu perintah bernarasi. Jadi qul itu satu perkataan Allah untuk Nabi Muhammad. Coba Nabi Muhammad katakan seolah-olah begitu. Nah, apa kalimatnya yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad? A'udzu billahi minasyaitonir rajim misalnya, ataupun a'udzu binnas, ataupun tadi qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dari godaan setan gitu. Atau aku berlindung kepada Allah Tuhannya manusia. Itu kalimatnya seperti itu. Banyak di Al-Quran itu kalimat yang seperti itu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu seperti itu. Dalam original teksnya kata Nabi Muhammad kan nggak ada. Nah itu dia, makanya harus belajar Al-Quran. Makanya kalau kita belajar Al-Quran, ini punya disiplin ilmu. Ada nahu, sorof, bayan, mantik, balaghah, kemudian turunnya di Mekah atau di Madinah, Makiyah, Madaniyah, Nasekh, Mansukh, banyak ilmunya itu. Kalau kita udah belajar ini, nanti tahu qul itu diomongin kepada siapa. Iya. Nggak mungkin qul itu diomongin kepada Abu Jahal karena ayat itu turun kepada Nabi Muhammad. Nah, itu jelasnya ya. Nggak boleh ditambah-tambahin. Bukan ditambah-tambahin. Kalau kita pakai akal, Bang, ini Al-Qur'an ini diturunkan kepada siapa coba? Saya tanya kamu, Bang. Hendra. Jemahan gitu. Kita baca Arabnya. Ketika baca Arabnya, nanti boleh kita terangkannya dengan terjemahan. Kalau terjemahan boleh ditambah-tambahkan. Ya, itu namanya tafsir terjemah. Sudah jelas ya, sudah jelas penyampaian ini. Kita kembali ke tema ya, teman-teman. Itu diturunkan. Dengar Hendra, kita kembali ke tema. Kami Islam sudah menjelaskan persoalan kalian di Al-Quran kami. Ya? Ayat 1 itu jawabannya ayat 2 dan 3. Ayat 1 kan 1. Jawabannya ada di jangan 2. ngajarin orang Islam lah. Orang Islam lebih tahu tentang tafsir. Iya, itu Hendra buat Hendra. Kan dia bertanya Tuhan manusia. Jawabannya itu ada ayat 2 ayat 3. Tapi kalau harus ditambah-tambahin gitu ya. Gimana sih? Gimana caranya menambahi? Yang mana? Nama Muhammad kan nggak ada di original teksnya itu, Nabi Muhammad. Tetapi pakailah akalmu, ya. Pakai Sebentar. Ini diturunkan Kembali lagi. Ini saya mau ngajarin bahasa Arabnya aja. Qul itu adalah ada orang yang diajak ngomong. Itu begitu kalau bahasa Arab. Kalau orangnya yang diajak ngomongnya banyak, itu kalimatnya bukan qul, tapi qulu minha.
misalnya, ataupun Moderator dulu tapingan-tapingan di bawah itu katakanlah diisukan. semuanya bareng-bareng gitu. Nah itu kalau yang diperintahnya satu orang, berarti orang yang diajak ngomong ayat itu turun kepada siapa begitu. Meskipun Itu tidak ada namanya penambahan kata di situ. asbabun nuzul itu. Ya, Nanti kita bicara sudah asbabun tahu. nuzul, ayat itu turun kepada siapa. Ya. Gitu. Bang Hendra M ini Muslim apa Kristen, Bang? Muslim, Bu. Muslim ya, oke. Berarti hanya Bang Hendra yang Ya, itu Kristen. Hendra Oke, itu silakan dia- kita kembali ke temanya. Oten Tuhannya tidak jelas. Nah, kita berbicara Tuhan di sini, Bang Hendra. Di Yohanes 17 nomor 3, siapa yang Tuhan? Yesus apa Allah? Silakan. Tuhan kami itu jelas, ada ayatnya. Tuhan Iya, kami iya. Siapa Tuhanmu siapa? Bentar. Wujud Tuhan kami itu roh. Nah, Allah yang roh ini bisa Ini kalau ditanya sama malaikat keburu ditabok bapak ini. Ngomong yang kalau jelas sebut aja. Iya, kalau ditanya siapa nama Tuhanmu? Pada mulanya firman itu bersama-sama Allah. kalian gitu loh. Kalian nggak jelas Tuhan kalian siapa. Oke, apa wujud Tuhanmu? Coba jelaskan sama saya. Kalau memang Tuhan kamu saya jelas. tidak bisa kau lihat wujudnya, saudara. Lalu bagaimana Terlalu Anda besar tahu Tuhan saya. Lalu Tuhanmu bagaimana? itu kecil, jadi bisa kau lihat wujudnya. Dia itu makhluk. Dia maha kuasa, berarti dia bisa menyatakan diri. Saking maha kuasanya Tuhan saya, kamu tidak bisa melihat wujudnya, Dek. Ya, karena Tuhan saya itu sangat besar. Ciptaannya saja ini besar ya, tidak bisa kau lihat. Maha kuasa, Bu. Berbeda Maha dengan kuasa Tuhan saya, mampu menciptakanmu. berbeda dengan Tuhan kami, Tuhan orang Yahudi dan Kristen. Oke, silakan lanjut Bang Abung. Halo. Gitu, baik Tuhan kalian gak maha kuasa. Gini. Saya mau tadi membahas bagaimana sejarah turunnya ayat pertama di dalam Islam. Itu ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu nggak membahas nama Allah. Tapi yang dibahas adalah sang pencipta dan yang dicipta. Dunia ini hanya dua itu saja, kholik atau makhluk, diciptakan atau yang menciptakan. Nah begitulah kemudian mudah kita memahami sesuatu ketika mendefinisikan kedua-duanya. Kholik itu definisinya apa, makhluk itu definisinya apa. Di Kristen nggak jelas yang namanya definisi Tuhan, yang namanya definisi Yesus, ataupun definisinya ruh. Definisi itu semuanya nggak menyangkut pada kholik dan makhluk. Pada dunia ini ketika Tuhan itu menciptakan semuanya, berarti semuanya itu adalah makhluk. Nah, sedangkan yang mencipta adalah Tuhan. Nah, begitu. Pak Abu percaya nggak Allah itu maha kuasa? Jangan pakai psikologi. Definisi gini. tadi itu dulu disepakati. Bang Abu monitor. Jangan Ya, ya. jangan kepancing. Kita sudah cukup Ya, banyak enggak. menjawab ya. Sekarang Enggak, giliran aku dirinya sama Pak menjawab Abu. kita. Di sini Oten Tuhannya tidak jelas. Saya pertanyaannya, Iya. Tuhanmu Jelas Allah loh, apa Tuhan. Yesus? Kami jelas Silakan loh kau Tuhan. jawab. Oh, saya naikkan dulu Bang Datuk ya, Bang Pak Ustadz. Iya, iya. Saya naikkan dulu Bang. Iya, Datuk. betul. Iya. Coba dijelaskan dulu kalau katanya jelas. Yang Iya. mana yang Tuhan? Yesus atau Allah atau Bapa atau Jibril atau Roh? Satu Iya. aja sebut. Oke, Iya. jadi Bang saya Datuk monitor. Assalamualaikum Bang. nanti kalian jelaskan Tuhan kalian ya. Saya jelaskan Tuhan saya. Aduh, bangun situ Bang. Sabar ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Gimana? Ada yang Iya. mau diskusi nggak? Bunda Putri, biar aku bawa lah, menyimak aja, dibawa. Iya baik. Saya jelaskan ya, Allah kami itu roh. Tetapi Allah yang roh ini bisa juga punya wujud. Tetapinya itu bikin panjang. Aku mau mengajak bagaimana supaya kalian tahu bagaimana apabila Tuhan yang jelas gitu loh. Iya, Kalian kan Tuhan Bang. kalian nggak jelas. Tuhan Iya. kalian kan nggak jelas Tuhan kalian. Enggak, iya. Tuhan Anda jelas. Yang mana jelas Anda nih? Tuhan saya jelas. Yang mana?
Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam keadaan kebenaran. Ya. Nah, Allah yang roh ini. Bang, roh itu gimana bentuknya? Dengar dulu padaku, dengar dulu. Ya, gimana Allah yang bentuk roh itu? Sebentar dulu. Allah yang roh ini, roh kan tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Tetapi Allah yang roh ini bisa juga punya wujud karena dia maha kuasa. Contoh. Di mana? Gimana? Emang roh bisa dilihat? Dengar dulu contoh Abraham ya, Musa Saya tanya di perjanjian lama di mana dikatakan Allah itu roh, tujuh katanya. Kejadian 1. Pada Itu mulanya angin dari Tuhan, bukan roh Allah. angin. Pada mulanya Angin Allah- dari Tuhan, Dengar dulu. bukan roh Allah. Wind from Posting ulang God, teman-teman, posting ulang. wind from God, bukan roh Allah. Ruah Elohim itu bukan roh Allah. Jadi roh siapa? Dengan dalam Yesaya 46 nomor 5 dikatakan, dengan siapa engkau hendak menyamakan aku, membandingkan aku, mengumpamakan aku sehingga kami sama. Kok Allah sama dengan roh? Dengar dulu pada tuh Kak, kamu kan tadi bertanya di mana di perjanjian lama Allah itu roh. Tidak ada dalam perjanjian lama Allah itu roh, tidak ada. Loh, pada Allah Pada Bereshit bara Elohim, di situ di situ ya ruah Elohim, bukan roh Allah, itu angin dari Tuhan. ruah itu ya roh dalam bahasa Indonesia. Wah, ruah itu roh, sejak kapan ruah itu roh? Halo, assalamualaikum. Ruah. Masuk dalam Dengar ya, dengar nih. Aku bawa data. Nih, Sefaria. Kita lihat Sefaria. Sefaria kita lihat. Oke. Nih kita lihat Sefaria. Gini. Iya. Jangan kita buka Sefaria dulu. Kita buka Sefaria. Benarkah Allah itu roh? Kita buka Sefaria. Kita buka Sefaria. Sefaria kita buka ya. Nih. Benarkah Allah itu roh? Nih kita buka. Kau bilang kalau Allah itu roh. Nih, kau yang baca ya, besar ke saya begitu. Nah, ya. Itu dulu kita buka, kita berdata. Bukan congor. Nih, kita buka. Genesis 1. Nih, Genesis 1. Nih, kita buka. Genesis 1. Nih, ya. Bang Datu, tolong diperbaiki dulu headsetnya Bang. Oh iya. Ya, siap. Atau enggak usah. Ini aja. Nih ya, kita buka ya. Kita buka ya. Ini kita buka. Kau bilang ya kejadian 1:1. Nih, kita buka. Nih. Kau baca ini. Wind from the God. A wind from God. Kau baca itu? Oke. Apa tuh? Oke, sebentar. Wind. Oke. Dengar dulu, sebentar dulu saya jelaskan begini ya. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu roh siapa? Tidak ada roh melayang di atas saya, tidak ada. Wind from God nih. Apakah ini roh Allah? Dengar, begini, kamu jangan ambil di bahasa Inggrisnya. Kita kan Saya punya orang yang dipunya. Kita kembali ke original teksnya dulu ya. Dia original teksnya wind from God. Wind from God. Sebentar dulu, kubacakan. Tadi Anda mengatakan bahwa tidak ada roh Allah ya. Di mana adanya? Tunjukkan. Oke, sebentar dulu. Bawa ke Sefaria sama saya. Oke. Kejadian 1 ya, kubacakan ya. Ya, Pada tunjukkan. mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah ya, atau ruah Allah, ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Angin dari Tuhan, angin dari Allah. Oke. Angin dari Allah. Kenapa diterjemahkan angin? Ya, kalau Elaia lembaga Kibulia nih ya, angin dari Tuhan dan angin dari Tuhan, angin dari Allah. Oke, saya jelaskan ya. Kenapa roh itu? Kenapa? Ini bawa data loh.
Iya, dengar dulu saya jelaskan. Kenapa roh itu dijelaskan seperti angin? Karena angin itu tidak terlihat. Kok angin? Ya? Nggak ada roh itu, nggak ada yang roh Allah itu di situ. Nggak ada, itu angin dari Tuhan. Angin dari Tuhan. Astagfirullah. Kan dibawa data ini, dibawa data ini. Ini data. Angin dari Allah. Ya, bumi masih belum berbentuk dan kosong dan kegelapan meliputi permukaan samudra, dan angin dari Allah yang menerpa air. Ini Sefaria punya ini. Mau bantah? Sebentar. Saya kan sudah jelaskan Tuhan saya. Iya, sudah. Apa yang Anda jelaskan? Dalam perjanjian lama tidak ada Allah itu berbentuk roh. Oke, dengar ya kata Yesus ya di dalam percakapan dengan perempuan Samaria. Akan tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang dimaksud dengan menyembah itu adalah dalam kekusukan. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Bapa menyembah Dia dalam kebenaran. Jadi Allah itu Dengar. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah menyembah dalam kekusukan. Artinya baris roh itu tidak bisa terlihat, nggak bisa dilihat. Khusyuk kepada Tuhan itu yang disebut dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada ayat selanjutnya. Nah, sekarang dalam perjanjian lama di mana Allah itu roh? Tunjukkan datanya. Di mana di dalam perjanjian lama ada Allah itu roh? Berarti Anda ini ajar animisme ini. Animisme itu penyembahan kepada roh. Sudah kutunjukkan tadi data tentang Nggak ada datanya dalam perjanjian lama, nggak ada Allah itu roh. Roh, angin dari Tuhan. Aku tunjukin datanya. Mau tambah lagi tunjukkannya. Oke. Nih, kau baca baik-baik ya. Kau baca baik-baik. Ya, nih. Angin dari ini kau baca nih. Angin dari apa ini? Bumi belum berbentuk dan kosong dengan kegelapan meliputi permukaan samudra, dan angin dari Allah yang menerpa air. Anda ambil dari mana? Sefaria punya. Oke, kalau ayat itu anak tunjukkan ayat yang lain ya. Iya, silakan. Di perjanjian lama, tunjukkan di perjanjian lama. Oke, Tunjukkan di perjanjian lama kalau Allah surah, tunjukkan datanya. Kasih waktu aku 2 menit ya. Ya, silakan tunjukkan. Tunjukkan dalam perjanjian lama kalau Allah surah, tunjukkan. Oke, sebentar. Iya, tunjukkan. Aku tunggu. Bangun Siti Matu, Kang. Muslim apa Kristen, Bang? Bang bangun. Pagi tadi kan aku sudah naik. Udah naik ya? Oke. Biar selesai dulu Bang Hendra atau dilanjutkan sama Bang Bangun? Tunjukkan di dalam perjanjian lama kalau Allah itu roh. Mungkin Bang Bangun mau menjawab? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali ke topiknya kan begitu. Iya, kembali ke topik Kalau ya. kita saling menunjukkan data kita masing-masing ya pasti berbeda tuh. Nggak ketemu nggak? Bang, saya bawa kalau kitab Kejadian, tentu saya ngambil sumbernya dari orang Yahudi. Kitab Tanakh, ya, Tanakh itu artinya Torah, Nevi'im, Ketuvim, itu orang Yahudi yang punya. Jadi kalau kitabnya Yahudi, tentu Yahudi yang berhak menerjemahkan. Sebentar Bang, itulah kelebihan abang dengan kami yang naik di sini. Yang naik ini yang kami punya datanya Alkitab. Nanti abang tanya pula dari mana itu kan terjemahan. Karena itu menjadi masalahnya. Saya punya data ini loh tulisan aslinya. Itu nanti jawaban abang. Saya punya asli Bang. Ruah Elohim Bang, bukan roh Allah. Makanya saya bilang tadi Bang. Yang asli itu menurut abang. Yang menurut kami yang asli itu apa? Sefaria itu punya orang Yahudi Bang. Sefaria itu punya orang Yahudi. Saya ngambil literasi langsung dari Yahudi. Sefaria itu punya orang Yahudi. Di situ ada namanya Tanakh, Midrash.
Sanhedrin di situ ada semuanya. Abang tidak paham maksud saya. Dabling, bangun si Matuban Dabling. Saya Nabi Salim. Iya. Maksud saya gini loh, Pak. Gerese-gerese Bang Datu. Iya, oh ini. Perdebatan kita ini supaya kualitasnya bagus, ya kan? Jangan saling ngadu data masing-masing seolah-olah data masing-masing yang paling benar. Abang kan profesinya di bidang itu. Kita pakai data, Bang, bukan bawa congor, Bang. Pakai data. Paham saya, Bang. Datanya langsung dari Yahudi punya. Jadi kalau kita punya kejadian itu, kita rujuk kepada ke orang Yahudi. Di dalam terjemahan orang Yahudi, Sefaria mengatakan bahwa itu bukan roh Allah, tapi angin dari Tuhan. Disitulah Bang perbedaan kita dengan Pak Henry. Bukan perbedaan kita, Bang. Abang dengan Yahudi. Bukan dengan saya. Sebentar dulu. Bukan dengan saya, dengan orang Yahudi. Jangan marah-marah, Bang. Bang, jangan Abang framing perbedaan yang kita dengan saya. Bukan. Dengan orang Yahudi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruah Elohim itu oleh orang Yahudi adalah angin dari Tuhan. Karena ruah itu ada bermacam-macam makna. Angin dari Tuhan. Begini, Bang. Yahudi itu agama. Malah datanya itu bawa literasi dari Yahudi, Bang. Kitab suci kami itu Alkitab. Bang, gimana datanya Yahudi itu agama, Bang? Sebentar dulu, ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Jadi kalau Kitabnya cuma Torah itu sepotong, bukan Abang punya, itu orang Yahudi punya. Sejak kapan pula Torah itu Kristen punya? sebentar dulu, Bang. Kita ini kan oten Tuhan yang enggak ke topik kita, Bang. Enggak usah dulu. Iya, tapi kan bilangnya Tuhan dibawain kejadian 1 nomor 1. Saya bawain makanya biar saya jelaskan Tuhan itu seperti apa, Tuhan kami itu seperti apa. Itu baru ke topik. Ini kita membahas data dengan ini asli dari sana. Ini bukan itu topiknya. Oke, sekarang aku dapat ya ayatnya. Itu maksudnya. Oke, sebentar. Dalam Yesaya 63 ya. Yesaya berapa? Yesaya 63. 63 berapa? Ayatnya yang sebentar. Ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-14. Yesaya 63. Kita buka di sini aja, Bang. Besaran saya. Besar enggak? Apakah di sini dikatakan ya, kita buka di sini ya, besar saya. Yesaya kita buka di sini. Ini Yesaya. Apakah di situ dikatakan roh Allah? Yesaya kita buka di sini. Ini letters, numbers, angka. Ya. Yesaya kita buka di sini. Ya. Yesaya kita di Yesaya. Yesaya 63. Nih, 63 kita buka di sini. 63. Ya, 63 kita buka. Ya. Nih, kita buka. 63 ayat berapa? Ayatnya yang ke-10 dan 14. Ayat ke-10. Ayat ke-10 ya. Ayat ke-10. Ayat ke-10. Ya, ayat ke-10. 8, 9, 10. Ya, 10. Iya. Ya, nih. Ya, nih. Enggak ada roh Allah di sini, Bang. Buka. Enggak ada roh Allah di sini, Bang. Pelan-pelan. Enggak ada Allah Tuhan di sini, Bang. Ayat 14, ayat 14. Roh Kudus Allah, Bang. Iya, Roh Kudus Allah. Coba berarti bukan roh Allah. Sebentar, ayat 14, ayat 14. Iya, bukan roh Kudus, bukan roh Allah, Roh Kudus Allah. Ayat 14. Roh Kudus Allah. Buka ayat 14. Namun mereka membentak dan berduka, Roh Kudus Allah lalu. Tuhanlah yang menjadi musuh mereka. Tidak ada roh Allah itu roh, Bang. Ayat 14. 18 kita buka 18-nya. 18 kita buka datanya. 18 ya. 18 ya. 14 kita ya nih. Ya. Nih, pandanglah di surga, lihatlah ketinggianmu yang kudus dan mulia. Di manakah semangatmu, kuasamu, kerinduan cintamu? Hal yang sembunyikan dari kita mana? Ayat 14. 14 ya. Ya, seperti binatang buas yang masuk ke daratan. Ya, untuk itu semangat dari Tuhan. Semangat dari Tuhan, Bang.
Yesaya 63 ayat 14. 63. Oke, ayat 14 coba. Ini kan 14 ini. Seperti binatang buas yang lutun ke daratan, itulah semangat dari Tuhan. Mana di situ? Terus baca terus. Iya, mereka memberi mereka istirahat. Demikianlah engkau mengembalakan umatmu untuk meraih namamu mulia bagi dirimu. Mana Allah itu roh, Bang? Mana Allah itu roh, Bang? Sebentar. Karena di sini ditulis seperti Tap layar teman-teman diposting ulang ayo. Tap layar yang di Kita bawah. ya. Seperti binatang buas yang turun ke daratan. Itulah semangat dari Tuhan. Semangat dari Tuhan. Karena di sini ditulis seperti tenaga turun ke dalam lembah. Ruah Elohim itu, Bang, dalam pengertian ruah Elohim itu artinya ada angin, ada semangat, ada nafas. Dalam dibilang nafas dari Tuhan itu disebut juga ruah Elohim. Jadi ruah itu bermacam-macam pengertiannya, bukan hanya satu. Ada angin dari Tuhan, ada nafas dari Tuhan, ada semangat dari Tuhan. Jadi tidak ada Allah itu roh dalam penjelasan, tidak ada. Sebentar dulu. Nanti jadikan sama saya kalau Allah itu roh. Sebentar. Jadikan sama saya Allah itu roh. Oke, kita lanjut ke Bang Bangun Simatupang. Ini Bang Bangun, dengarkan pertanyaan saya ya, dari saya dulu nih ya. Yohanes 17 nomor 3 Bang. Anda sudah pasti tahu ya, pernah dengar ya. Siapakah yang Tuhan di situ, Bang? Allah atau Yesus? Biar jelas ini tema saya. Tuhannya tidak jelas. Biar jelas gitu loh. Silakan Bangun. Yohanes 17 nomor 3. Maksud aku gini loh Bu, kalau kita berdebat di situ, pertanyaan ibu itu sudah memisah-misah Allah dengan Yesus. Saya lagi bertanya ini Bang, saya lagi bertanya. Sebentar dulu, itu bukan dua orang yang berbeda. Jadi maksud saya begini, kalau mau kejelasannya itu tanpa saya jelaskan dulu, lihat dari topiknya, dari judulnya, dari awal baca sampai ke akhir, maka ibu bisa memahaminya semua. Apa yang mau saya pahami? Ini saya lagi bertanya. Yohanes 17 nomor 3 mengenalkan satu-satunya Tuhan adalah Allah dan mengenalkan Yesus yang engkau utus. Nah, pertanyaan saya di situ, yang mana yang Tuhan? Yesus apa Allah? Sebentar, saya jawab. Yesus itu itulah wujud Allah sebagai manusia. Paham? Itulah utusan Allah sebagai manusia. Oke, utusan ya. Berarti bukan Tuhan ya. Tuhan Allah. Kabur dia. Kabur Bang. Kabur dia. Tuhan Allah. Baca juga Kejadian 2 ayat 4 supaya jelas Tuhan Allah. Yesus itu Berarti Yesus bukan Tuhan, Bang. Sebentar. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Sebentar dulu. Makanya Tritunggal itu kalau menurut pemahaman saya, ya, saya sebagai orang Kristen tidak belajar teologi ya. Saya yang memahaminya dan menjalani dan meyakini sebagai Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Tuhan saya. Paham ya? Allah itu adalah Tuhan saya. Begini. Kalau istilah di kami itu begini, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gimana? Dengar nggak ibu ini? Aku dengar, sabar, aku dengar kok. Biar pergi kita ke konteksnya, Tuhannya yang tidak jelas. Biar saya jelaskan Tuhan itu. Iya, silakan. Tuhan Allah kami itu, gitu loh. Aku tanya dulu, sebenarnya Tuhanmu yang mana? Yesus apa Allah? Tuhanmu. Tidak boleh kamu pisah begitu. Lah Yohanes 17 nomor 3 di situ dua oknum apa satu? Satu itu semuanya. Ya, makanya kalau pertanyaanmu itu dijawab terpisah,
Sudah pasti. Waduh, Bang Datu, dilanjut Bang. Sudah pasti bahan tertawan kamu kan ini. Saya bawa data boleh bang ya? Saya bawa data. Host besar saya host. Besar saya host. Saya bawa data. Saya bawa data. Nih, saya bawa data ya. Tunggu dulu, sebelum abang menjelaskan data abang itu, Bang, abang kan dikit duduk dikit kan, host. Duduk dikit host. Bisa duduk host. Ya, bisa sebentar duduk dulu. dikit Abang host. kan bukan orang Kristen kan? Abang kan bukan orang Moderator di mute Bang itu Bang. Sebentar Dikit dulu. dulu ya. Abang kan bungker. Ini Yesus hamba Tuhan di sini bang. Tuhan abang siapa? Sebentar dulu, abang Kristen bukan? Saya Islam bang. Ini kita bawa dulu bang. Kalau Ini anda Islam hamba Tuhan. sebentar, saya jelaskan dulu sebentar. Kalau anda Islam, kalau anda menerjemahkan atau Ini kan tertulis bang, nggak kita rubah-rubah. Sebentar Yesus dulu, hamba Tuhan. Sebentar dulu. Kalau anda sebentar tidak dulu, boleh menafsirkan yang tidak bukan untuk anda. Ini bukan menafsirkan bang, tertulis. Karena kitab yang tertulis di kami itu kami yang menafsirkan untuk kami. Yesus hamba Tuhan, tolong sebentar. tafsirkan Bukan nama saya. anda yang menafsirkan untuk kami. Paham tidak? Itu kan kitab suci kami. Yang tahu tafsirnya kami. Yang mau menjalaninya kami. Kok kamu mau tafsirkan kitab suci kami? Agak lain. Saya tidak menafsirkan. Bukan. Ini judulnya, perikopnya Yesus hamba Tuhan. Betul atau salah? Tidak kamu perpanjang pun akan saya jawab. Yesus itu Iya. diwujudkan menjadi manusia. Itu adalah Allah sendiri. Berarti dia hamba Tuhan dah. Dengar dulu. Tadi kan sudah saya jelaskan. Contohnya salah, jangan bangun yang benar. Yesus Data itu, yang tertulis ini salah. Sebentar dulu. Yesus itu adalah wujudnya Allah itu sendiri. Datamu salah jadi Bang Tuhan di Datu. sini. Sebentar dulu. Yesus sama Tuhan. Dia itu menjadi manusia. Paham tidak? Dia itu Dengar, Bang Bangun. Sebentar dulu. Di Kalau Matius Yesus menjadi hamba 12. Tuhan, ya hal wajar. Karena apa? berarti Karena kalau Yesus karena datamu dia salah, Bang. adalah sebagai manusia. Salah Data saya datamu salah Bang. kiranya. Data salah. Data Paham nggak? salah data saya. Salah Bang. Iya. Datamu Ganti salah. bebel lah. Bikin bebel baru lah. Iya, bikin bibel baru. Bikin baik Ini baru perikopnya salah. Yesus hamba Tuhan. Makanya saya bilang kalau kamu menafsirkan kitab suci kamu tidak Saya pas. tidak menafsirkan. Saya cuma posting yang tertulis di bibelmu. Di dalam Kenapa anda Matius pusing? 12. Tunggu dulu. Kenapa anda pusing? Orang bukan kitab suci anda. Posting, bukan pusing, posting. Posting ulang teman-teman di bawah Kenapa ya. anda pusing bukan kitab suci? Bukan bunting, bukan bunting. Saya kan mengucapkan Saya cuma posting. Tuhan itu kan seperti apa kan begitu. Tuhan kami Iya, seperti iya. apa kan begitu. Tuhan di sini Sebentar. siapa? Sebentar Yesus dulu. ini siapa? Yesus itu wujudnya menjadi manusia. Paham tidak? Jadi Tuhan Roh di sini Kudus itu. menjadi dengar. Ya. Jadi Tuhan di sini menjadi Yesus. Yang mendengar semua apa keluh manusia. Repot. Itu makanya dibilang Allah Maha Bang, Roh Kudus Bang yang Bangun, bekerja. Bang Bangun. Jadi Tuhan di sini berubah jadi Yesus. Jadi Paham nggak Yesus maksud hamba saya? Yesus maksudnya. Sebentar dulu. Sudah saya bilang, Yesus itu kan wujudnya manusia. Iya, berarti Apa yang itu iya. menjadi Berarti Tuhan di sini perintah Allah Yesus, itu yang Yesus menjadi hamba wujudnya Yesus. manusia. Yang bekerja begitu. Kalau Berarti Yesus hamba Tuhan, ya benar itu. Berarti Tuhan Ngocet hamba terus. Tuhan. Jangan Makanya diturunkan saya ya. bilang, anda kalau turun. menafsirkan, Yang dibawa. kalau Saya Anda tidak nafsirkan, Bang. Jangan Kalau turun. Anda Berarti- menafsirkan itu sudah salah. Biar dia kabur Karena sendiri. Saya tak Tuhan nafsirkan, sudah Bang. menjalaninya begitu loh. Paham Saya nggak tidak maksudnya? nafsirkan. Di sini Tuhan di sini yang berubah Paham jadi nggak? Yesus atau Yesus yang berubah jadi ini. Tidak. Jangan nanti gini loh. Nanti saya bilang bodoh nanti nggak enak dengan kamu. Dijawab aja Bang Yesus itu kan Bangun. wujudnya manusia. Paham nggak? Bang, jadi Tuhan yang di sini berubah jadi Yesus. Turun dari Yesus ini kerajaan loh. Allah dalam arti yang mewujudkan menjadi manusia itu Yesus. Diposting ulang teman-teman, diposting Paham ulang. nggak? Kebingungan dia menjawab. Dia kan memberi contoh untuk manusia-manusia bahwa Yesus itu adalah hamba Allah. Ya benar itu. Makanya saya Bang, bilang jika kamu Bang Bangun, menafsirkan itu Bang Bangun, salah. Bang Bangun. Jadi Tuhan yang di sini berubah jadi Yesus. Atau Yesus yang berubah jadi Tuhan?
Atau berubah jadi hamba semua. Iya, atau jadi hamba semua nih. Tuhan ini jadi hamba aja sudah hamba. Salah kamu. Bukan. Itulah salahnya kamu itu. Kalau menjelaskan Ini Nanti tertulis di saya Bibelmu. juga mempelajari Matius Al-Quran. 12. Dari sisi jeleknya Al-Quran nanti tidak mungkin Tidak ada ketujukan. Jangan kau tadi Saya premis. paparkan Saya di tidak sudut pandang menambah-nambahi. Dengar ya, saya tidak menambah-nambahi. Ini tertulis di Itu loh. Bibelmu. Perikopnya saya Yesus tidak hamba mau Tuhan. Saya tidak mau di sini. Gini. Jangan Saya kabur, tidak mau di jangan sini. kabur, jangan kabur, jangan kabur, Menunjukkan ayat-ayat jangan kabur. yang lepas. Yesus yang kabur menjadi enggak? Tuhan atau Tuhan yang menjadi Siapa Yesus? kabur? Bukan kabur. Dengar ya, Ya katanya tidak mau di sini. Kamu aja sudah salah memahami gitu loh. Kamu sudah salah memahami. Iya, Yesus yang jadi Tuhan sudah salah memahami. atau Tuhan yang jadi Coba Yesus? baca Jangan semua diturunkan dari situ. moderator ya, jangan diturunkan. Iya. Dia kabur sendiri. Iya. Ini Sebentar dulu, bingung nih. maksud saya Makanya itu. Tuhan Anda nggak jelas. Yang Kalau Tuhan kita Anda nanti yang ngomong ini apa yang dua-duanya, ini? Kita di sini nggak enak. Dengar, bangun. Tuhan Anda yang Anda ini atau tidak yang ini? boleh membuat perjawabannya begitu. Nah, Tuhan Anda yang ini atau yang Kalau saya ini? bilang nanti. Tuhan Anda yang mana? Tidak Yang boleh ini Anda atau yang membuat ini? pertanyaan begitu. Kok nggak boleh? Tunggu dulu. Anda tidak boleh membuat pertanyaan begitu, tidak boleh. Jangan kasih pertanyaan begitu, Bang Dasa. Kalau saya bilang nanti begini, sama nanti pertanyaan saya, Bang. Tuhanmu siapa? Allah apa Muhammad? Biasanya Bang tadi, Bang. Menontonnya. Jangan diturunkan. Kan itu tidak Bang, bagus. pertanyaan saya. 600 orang loh menontonnya. Iya. Pertanyaan saya, yang Anda sembah yang ini atau yang ini? Maka Bang Tuhan Dedi, Anda izin jelas. kursinya Bang Dedi ya. Saya naikkan dulu Bang Haji James. Bang Dedi, monitor. Itu tidak boleh. Izin kursinya bentar Tadi ya. kan sudah saya bilang. Tadi kan sudah Iya, saya bilang. nanti naikkan lagi. Pahami tidak? Tritunggal itu Allah. Iya, yang Tuhan Abang, dengar. Yang Tuhan Abang, yang Sudah ini menjadi atau yang ini? Dengar. Wujud Allah Dengar. itu sendiri. Dengar Bang. Yang Tuhan Abang, yang ini apa yang di atas? Jangan bodohi orang sudah pintar. Saya jawab sekali lagi. Waalaikumsalam. 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 Kalau sudah pintar jawab dulu itu. Yang Tuhan yang mana? Kalau saya tanya Kalau nanti pintar jawab abang dulu nanti, itu. Tuhanmu siapa? Muhammad apa Allah? Jawab dulu pintar. Nanti dulu, jangan mewek. Itu maksud saya. Kalau pintar jawab dulu yang dibilang sama Pak Dato itu. Yang Tuhan yang mana? Encos apa Bukan, Tuhan? pertanyaannya itu sudah salah gitu loh. Tahu tidak Itu pertanyaan? pertanyaannya kok salah. Pertanyaannya pun salah, teman-teman. Coba ajari kita bertanya. Coba ajari kita bertanya. Pertanyaan sudah konstruktif sekali kali. Coba itu dulu yang Dato dulu. Yang Tuhan tuh. Ya, betul saya bentar. Itu maksud Ya. saya. Yang Tuhan Anda. Topiknya aja kita. Ya. Yang mana Yang yang Tuhan Anda. Kita kembali ke topiknya. Yang pun saya bentar biar dibaca. Ya. Besarin si Kita Dato. kembali ke Siapa yang topik. bisa? Jangan beralih ke sana kemari. Udah Yang ini Tuhan dulu. Anda. Ini dulu. Yang Tuhan Encos Anda apa yang Tuhan? ini apa yang ini? Apa yang itu? Yang bernama apa Tuhan aja? Ini. Yang mana Tuhan Udah itu Anda? aja dulu. Sebentar dulu sudah. Yang mana Tuhan Anda ini? Udah. Jawab. Udah, Yang ini atau yang ini Tuhan Saya Anda? jawab. Yang bernama apa yang belum bernama? Saya jawab. Bisa saya jawab? Ya, silakan jawab Bang. Yang ini atau ini? Saya Siapa jawab. yang turun? Siapa yang terputus, teman-teman? Bang Doni, Maksud saya itu Bang Doni kok jatuh? dari yang kamu dari kitab suci yang kamu buat itu tidak boleh kamu buat satu pertanyaan dengan saya. Itu dulu. Yang Tuhan itu, Kita kembali ke topik ini. dan Bukan itu udah jawab dulu itu pertanyaannya. Bang Doni Yang multi Tuhan lagi kalau itu- mau naik ya. Yang Tuhan itu yang bernama Yesus Kristus apa Tuhan aja? jangan paksakan saya menjawab pertanyaan bodoh. Masa pertanyaan bodoh saya jawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya itu ada pertanyaan jebakan. Ini pertanyaan pintar ini pertanyaan ujian Itu ada nasional pertanyaan ini. jebakan. Ini pertanyaan ujian nasional ini. Jangan kamu bersekongkol membodohi orang.
ini ujian nasional STT. Ini peringatan. Ini soal ujian akhir STT ini. Bukan masalah STB. STT, oi STB. STT. Ini dengar ujian akhir STT, Bu. Ini tanya ini aja, tanya ini aja. Yang mana Tuhanmu, yang ini atau yang ini? Yang mana Tuhanmu itu? Yang mana Tuhanmu? Yang mana Tuhanmu? Muhammad Allah. Yang mana Tuhanmu? Jangan cari ya. Kami tidak menuhankan Nabi Muhammad. Tidak. Saya tanya dulu. Nah, sekarang yang mana? Tuhan kami Allah, bukan Nabi Muhammad. Kita Allah Subhanahu wa taala. Innani Allahu la ilaha illallah. Nah, sekarang yang kau sembah, yang kau jadikan Tuhan itu yang ini atau yang ini? Yang mana? Yang bernama apa yang belum bernama, woi? Sudah bisa saya jawab. Iya, silakan. Bisa saya jawab. Iya. Bisa saya jawab. Iya, Bu. Kawan-kawan di bawah dibantu ditep dulu. Dibantu ditep dulu. Ini udah keluar peringatan. Sama kita. Ini udah dulu kalau semuanya kalian bersuara mana lah bisa aku jelaskan. Ini ada peringatan, siapa yang mau ini? Kita hati-hati nanti rumpat lagi. Sama-sama kita sampaikan. Ini ada peringatan lagi. Tolong dibantu ditep Ya silakan. Ya lanjut lah. Tolong mute lah sebagian. Kalau nggak mute biar aku yang mute gitu loh. Udah Bu, jawab. Yang Tuhan tuh yang mana? Yang Maksud bernama? saya, Yang mana Tuhan? Kalau pertanyaan abang itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Yang dua-duanya dengan dua-duanya Tuhanmu. Yesus juga kalau Tuhan. saya jawab nanti dua-duanya berarti dua Tuhanmu. Kan itu. Bila ditunggalin. Kan begitu kan. Betul dia. Nah, itu. Makanya aku bilang, kenapa nggak sekaligus kerjanya kau kumpulkan di sini? Makanya tadi sudah saya jelaskan tadi. Tritunggal itu adalah Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sudah saya jelaskan tadi. Allah itu fungsi. Besar saya. Biar dibaca dulu. Yang di bawah. Besarin Pak Dato ini, besarin Dato. Hamba Tuhan. Nah, kita uji akal sehatnya. Kita uji akal sehatnya. Saya jawab. Kita uji akal sehatmu. Yang kau jadikan sesembahan, yang ini atau yang ini? Yang disembah tuh yang mana? Yang bernama? Yang ini atau ini? Tom lagi. Yang mana yang kau sembah, yang ini apa ini? Kalau mau mendidik orang bukan begitu caranya. Bukan, kalau mendidik orang bukan begitu caranya. Perbaiki dulu, jangan itu bukan pertanyaan itu. Itu pertanyaan bodoh itu. Dia adalah teladan Itu pertanyaan bodoh itu. Tidak boleh begitu. ketaatan dan pelayanan tanpa pamrih kepada Allah. Jadi siapapun masuk ke sini, kalau bingung akan ada jawaban. Yang Tuhan tuh yang mana? Yang punya Yang mana ini yang kau sembah? Yang ini apa ini? Kalau mau live ini berkualitas. Yesus itu Tuhan, kami sembah dia. Kalau mau live ini berkualitas, apa itu Banyak congor kau, pertanyaan aja kamu nggak bisa jawab. Yesus apa Allah yang Tuhan? Banyak congor kau. Makan clean lah itu kalau begitu. Mana lah pemahamannya seperti dikasih pemahaman tadi kamu nggak terima, langsung ada pertanyaan begini begono. Nah, Tema ini Tuhannya tidak jelas. Itu temanya. lupa tetap layar teman-teman. Bukan itu yang jadi masalah. Yang Tuhan yang ini apa yang ini? Yesus Tidak boleh kamu itu pertanyaan bodoh itu. Itu bukan pertanyaan. Tuhan itu Pertanyaannya astagfirullah. Jangan diturunkan teman-teman, biar dia kabur sendiri. Tidak boleh. dan pelayanan tanpa Jadi seolah-olah pertanyaanmu Nah, itu ini lagi ini si Thomas itu ini suruh diam pertanyaan dulu lah. orang bodoh. Makanya kalau bertanya sama orang Kristen itu jangan pertanyaan pelajaran Muslim. Ya itu tidak pertanyaan pas. pintar itu. Makanya saya bilang itu pertanyaan makanya ujian saya akhir bilang, STT kalau- itu. Kalau Nanti di mana dulu. kita ini berdebat tentang agama ini tidak gua akan Muslim ketemu. Suki, enak aja loh. Karena apa yang kamu pahami kita mau kan begitu. Loh, Dengar bangun kamu ya. Yang Tuhan ini, yang kau sembah ini atau yang ini? Yang disembah pun yang punya nama. Yang kamu sembah yang apa mana? Aku belum tanya dulu. bernama? Yang kamu sembah yang mana? Nanya bang. Makanya aku tanya sama kau. Yang kau Yang kamu sembah sembah ini yang yang ini. Sabar Yang dulu mana- ini apa teman-teman, nih? saya ngelek. Yang kamu Sabar sembah yang dulu. 600 lebih di tap layar berapa menit? 5 menit aja dulu.
Ayo 2 menit, Saya- 2 menit. tunggu dulu. Tetap layar dulu bersama Tunggu ayo. Tunggu dulu, sebentar 600 lebih dulu. ayo. Bantu Kalau saya ketemu turun dengan dari Boleh, sini boleh, otomatis boleh. penonton ini akan di bawah 300. Laporin ayo. Kalau saya turun dari sini Bersamaan. akan di bawah 300. itu Jadi dulu, 270 ini naik jadi 600. yang Tuhan tuh yang mana? Woi, ngoceh. Kamu dulu. tidak Orang mau lihat kebotolan Iya, kau. dulu, pertanyaan tanya bukan itu dulu. pertanyaan. Mau lihat kebotolan kau. Coba Itu satu-satu sudah pertanyaan berbicara pintar satu-satu itu. biar ada yang jelas ya. Satu-satu Aku Bang coba- James, saya serahkan ke Bang James dulu. Aku forward Ya. dulu. Aku forward pertanyaannya si Dat. Jangan gedein gua, gedein si Dato Nggak, aja. Saya gedein berdua ya supaya kita nggak ribut ya. Kedengarannya nggak ribut. Satu-satu yang berbicara. Oh ya, silakan. Silakan Bang Haji. Gua kan bawain pertanyaannya si Dato ke si Simatupang ini. Yang disembah oleh si Simatupang ini yang punya nama apa yang belum bernama? Woi, simple. Simple, sederhana. Yang bernama tuh Yesus Kristus, yang belum bernama Tuhan. Simple, sederhana. Kok malah putar sana putar sini? Halo Pak. Iya. Sesuai dengan yang kami sembah Pak Tuhan Yesus. kan? Oh, iya. Tuhan kami itu ada Mute di dulu, Thomas. datanya di Kejadian 2 ayat 4, coba baca di situ. Namanya Tuhan yang Allah Tuhan kami. bukan encus Amin. Tuhanmu. Oh, bukan Dengan Yesus berjalannya Tuhanmu. waktu, dengan berjalannya zaman, Besar si sebentar Dato dulu, lagi. sebentar dulu penjelasan saya. lanjut. Dengan berjalannya waktu, ya mute lah kalau mau lanjut Mewek dia. Jangan marah. Sebentar, paham? Yang merajut Pak. Dengar. Mau ngomong tidak? Mau dijawab tidak? Itu sih dah mewek Allah aja lu. menciptakan langit dan bumi. Itu dari Kejadian 1. Dengan berjalannya waktu mengalir terus sampai ke perjanjian baru, lahirlah Yesus menjadi manusia. Jadi Tuhanmu Allah. Diperankan oleh Maria. Jadi Tuhanmu Theos, Sebentar bukan dulu. Yesus. Mau dijawab tidak? Yesus itu Ingat dari mana? selesaikan Kok lah. bisa ada? Harusnya begitu kamu. Kok pertanyaan bodoh sekali gitu loh. Bukan yang Mute ditanya dulu biar Dato jelas. itu. Kalau sambil ada yang ngomong tidak bisa dijelaskan begitu. Langsung aja ke poinnya. Iya langsung aja ke poinnya, gak usah pakai kata Kalau kamu mute, pengantar kamu gitu. sambar-sambar, ya nggak fokus orang menjelaskannya. Ya udah fokus lah belajar. Biar saya fokus, didik belajar, kalian, fokus. biar saya ajari kalian gimana Ayo. Yesus itu bisa ada. Paham tidak? Udah. Mana yang disembah? Bapa itu sebentar dulu. Allah Bapa itu ialah Yesus itu sendiri. Baik. Menjadi sebentar, Yesus itu menjadi manusia, itulah wujudnya. Berarti yang dibawa Yesus, oleh Pak wujudnya Dato manusia. ini Paham? apa? Nah, yang dibawa oleh Pak Dato ini rujukannya itu berarti yang Tuhan yang mana? Encus apa Tuhan Dengar- aja? Dengar Datanya Bang Dato ini salah, Bang. Oh, Salah datanya salah. Salahnya. Jadi Bukan. kalau begitu memahaminya Yesus sama kalian Yesus katanya. salah. berarti Yesus sambanya kalian Tuhan salah. ya? Apaan? Saya bilang. Ah. Makanya saya bilang, tidak manapun kalau saya tafsirkan jelek bisa jelek. Ini loh, Paham nggak? gak usah jauh-jauh dulu, gak usah Kita main. mau Al-Quran siapa mau apapun Gak kita usah tafsir nangis. manapun, kalau saya tafsirkan bisa jelek. Begitu loh. Yesus hamba Bukan Tuhan. masalah nangis. Orang Tetap- kamu diajari kok ngeyel gitu loh. Ini Di mana tuh. pun, Lu buka di dulu mana mic pun, lu. Buka mute-nya, sudah Abang pasti Dato. beda. Ini yang ditanya dari Jadi tadi Tuhan belum di sini dijawab. menjadi Yesus. Jadi Yesus hamba Yesus. Gitu kah? Yesus hamba Yesus apa Tuhan hamba Tuhan ini? Sabar. Di kesimpulannya. Coba jelaskan. Sabar, yang kita edukasi ini 600 lebih ya, penonton di bawah, lanjut. Itu. Edis pula loh. Ini loh, tetapi Yesus mengetahui mereka lalu mengusir. Ini udah ada yang ini aja lah. Jadi kesimpulannya apa? Tuhan hamba Yesus gitu. Enggak. Tunggu dulu, berani nggak sampai akhir topiknya ini? Sampai akhir topiknya ini berani nggak bacanya? Nah, bisa aja ini laki satu ini. Berani nggak bacanya? Mewek. Itu dulu, aja. berani nggak kamu Dan bacanya? mewek pula. Udah langsung aja. Mewek. Baca dulu. Mulai dari Medan judulnya itu mewek. sampai ke bawah baca dulu. Saya lihat.
Mewek kali. Ini loh yang ditanya dari tadi tuh. Kesimpulannya adalah Tuhan hamba Yesus apa Tuhan hamba Tuhan? Itu kesimpulannya. Tuhan hamba Tuhan, Yesus hamba Yesus. Kita memahami apa Yesus hamba Yesus. Ya, Yesus hamba Yesus. Tuhan hamba Tuhan. Atau dua-duanya Tuhan. Di mana nih? Nah, silakan. baca dulu dari judul Yesus hamba Tuhan. Inilah dengannya. Kok aku baca sama kau? Biar kamu paham. Iya, Baca aku ya, bacain. baca ya semuanya. Aku bacain. Baca, Aku bacain. baca, Aku bacain. baca. Ya, nih, aku baca ya. Baca. Ya, bacain ya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Hamba siapa? Ku siapa? Hamba Yesus. Ku Yesus juga. Saya membacanya bukan itu. Baca dulu. Itu kan kamu bukan membaca di situ. Baca dulu. Matius Dari 12. atas sampai ke bawah. Matius Baca 12 dulu. nomor Bisa 15 paham. nih ya. Dengar ya. Jangan ngambil kesimpulan. Nih, dulu. ya. Nih, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh saya. Lihatlah, itu Bukan itu hambaku. teksnya. Baca dulu. Ini tak baca lebih Nggak dulu bisa nih. diskusi. Mulai dari atas sampai ke bawah. Nih, iya. Baca dulu. Baca. Nih. Nggak bisa diskusi Nih, nih. kita Baca dulu. ya. Lihatlah, itu hambaku. Hamba siapaku siapa? Mulai dari atas baca, jangan menjadi kalau Supaya dibilang guru genaplah baca firman yang disampaikan oleh Yesaya. Lihatlah, itu hambaku. Siapa hamba siapaku? Hamba Yesusku siapa? Yesus juga. Coba Aduh, ini orang susah Nih. amat sih dibilangnya. Kalau Nih, mau Yesus, memahami, nih. mulai dari atas. sayang. Yesus hamba Tuhan. Mulai dari terus sampai ke bawah. Kenapa enggak dari kejadian aja aku bacain? Bang Dato bacakan satu Bible aja, udah selesai. Thomas, monitor, Takut kau Muslim bacanya apa kan? Kristen Thomas? Diam dulu Iya. bangun. Karena apa? Muslim apa Jawabannya Kristen di Thomas? situ. Bawa lagi. Jawabannya Kristen, di situ. gantikan si bangun ini Nggak berani kau nggak ada ilmu jawabnya, bangun. kan? Percuma kita diskusi dengan bangun, mutar aja dari tadi. Kau mute bangun. Kalau kau nggak mute, saya turunkan kamu. Yang tadi tuh. Sudah jawab tadi. Iya, siap. Bagus sih Matupang, sebenarnya sudah menjawab. Cuma kembali lagi bahwa memang kita kan berbeda dogma, berbeda pemahaman. Aduh. Nah, seperti kan Ini bukan masalah beda dogma. Bukan beda dogma atau gimana? Wih, nanti Yesus dulu ya. itu, seperti Yesus itu. Sabar Bang James. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau artikan, kenapa dikatakan hamba Tuhan? Ini menunjukkan bahwa dia itu merendahkan tetes. Ya Allah ya Robi, Thomas. Bingung kamu menjelaskan bingung. Nasi kok Kamu pun bingung menjelaskan Thomas. Gimana pula merendahkan Tom, aduh. Thomas di bawah dulu, saya naikkan dulu yang lainnya. Tuhan. Thomas ya. Tuhan, woi. Kok Tuhan Nggak apa-apa, saya turunkan Thomas dulu, saya naikkan Erik. tuh. Jangan Makanya saya bilang coba Ini. dulu baca mulai Iya. dari Yesus hamba Tuhan sampai ke bawah. Di situ jawabannya. Iya, Kalau Yesus hamba Tuhan. Nah, Pak polisi datang. Baca sayang sampai ke bawah. Baca Biar sayang Erik sampai yang ke jawab. bawah. Nah, biar enak, biar Ya, sedikit Erik pikiran yang jawab. baca dulu. Nah, ini Pak sampai polisi ke yang bawah. jawab. Nah, Pak polisi yang jawab. botol lagi si Erik nih. Bang Abdul aja yang lain. Jangan dulu. Jangan Jangan dulu, seperti jangan itu dulu. teman-teman. Ya. Aku mau Erik, tahu Pak polisi ini bagaimana. Monggo, Rik. selamat Apa ia sore. berani? Halo? Selamat sore, Erik. Iya, selamat sore. Iya, saya hargai. Oke, sore ya. Iya. Ini 500 lebih penonton Siapa Bang lawan Erik. saya? Si Datuk dulu. Si Datuk dulu lawan saya. Sabar. Enggak ada yang berantem di sini. Kita Sabar, dialog sabar. aja. Silakan lanjut. Aku dulu lawanmu Datuk debat. Yang tenang ya. Saya Yang tanya dulu kau Datuk. Tadi kan udah lama bahasa kita. ya. Jangan tanya dulu. Sekarang Jangan tanya dulu. Jangan. Jangan keluarkan borgol dulu. Jangan Erik. Sabar. Jangan ditangkap. Sabar. Tenangkan hati, pikiran tenang. Sabar ya. Kita nggak bersalah. Iya, Tenang, sabar. tenang. Kita nggak bersalah. Jadi Ya, kita begini, nggak bersalah, kita nggak bersalah. dengarkan kata-kata saya, dengarkan narasi saya Erik ya. Sabar ya, sabar.
Oke, pertanyaan saya adalah Erik ya, di Yohanes 17 nomor 3, siapa yang Tuhan? Yesus atau Allah? Silakan. Jangan kejang-kejang Pak Erik ya. Oke, saya jawab ya. Memang ini jawabannya. Memang di Islam itu enak laki-laki ya. Ya. Tapi kalau perempuan Kok bahasanya seksis gitu? Kepanasan dia, kepanasan dia. Ya. Panas. Makasih Bang Safari, masya Allah. Kepanasan Seksis banget dia. itu bahasanya, woi. Sama botol dia. Nah, si Erik ini masih muda, umur masih yang bangun mana bangun? lari. Kabur. Bangun, tidur lagi. Kabur bangun. Naik. Ini ada di bawahnya. Iya. Naik lagi, naik lagi bangun. Naik lagi, ya. naik lagi. Tapi saya capek juga dengarnya itu perkataannya. Ini yang lain aja dulu dibagi ke sana ya. kok. Erik kalau naik lagi, kalau mau ngomong baca Bismillah dulu biar tenang. Ya, ayat dulu. Capek. Begini loh, bapak-bapak sekalian yang terhormat di sini. Ya bangun. Jangan tidur, bangun. Membaca kitab suci itu mulai dari judul Ada Bang Ardiansah. Nah, ini Selamat paut ini. hadir lagi Bang Ardiansah. Kita mulai lagi. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi sudah lama di bawah. Aku nggak lihat loh. Nggak apa-apa, santai aja. Maaf. Enggak, aku memang sengaja nyimak di bawah. Sengaja menyimak di bawah, nggak minta naik. Kenapa? Boleh Karena saya memang ngomong sebentar aja. karena sebentar. memang ya, karena memang tadi banyak saudara-saudara Muslim yang masih diskusi gitu kan, nggak mungkin saya tiba-tiba minta naik gitu. Baik. Ya lanjut. Silakan Bang Ardiansah debat sama Bang Dato. Ini dulu. Tadi si Batu Pang ini. Aku tahu nih main mantik nih si Ustadz Abu Ibrahim ini. Jadi gimana si Matupang? Yang Tuhan encus apa Tuhan biasa? Iya, yang mana Tuhan ini? Yang mana tuh? Ya lo gak layar lu matiin tuh. Begini, jadi dari tadilah sudah kami debat dengan dia. Tadi sudah sebentar dulu. Bisa ngomong? Ketika kita dia ngomong sendiri. berbicara, harusnya Tidak ada yang dihargai. potong saudara. Kalau tidak Silakan. didengar. Silakan Bang, silakan. Ini lagi Ya Allah ya Robi. Melek apa? lagi enak cerita, tapi kamu potong nggak? Panjangan Kita ceritamu. kembali tadi ke topik kita. Begini Bang. Kalau Anda mengutip satu dari kitab suci orang, nah itulah kan sudahlah, kalau kepanjangan ceritaku yang nggak usah kau dengar, turunkanlah saya kalau gitu. Ini giliran dijelaskan yang baik-baik malah kamu potong-potong. Bukan langsung Kamu aja. mau tahu? Saya ini Langsung aja. ketemu kekiaian beliau. Bukan, maksud aku itu bagaimana kalau kita berbicara begini saja kamu potong-potong, yang nggak etis juga. Sudah 2 jam kamu mengatakan potong-potong sementara tidak ada yang motongmu. Ini diskusinya mau jalan Saling menghormati, ini ya. itu maksud saya. Iya, Bang Bangun, silakan kau jawab pertanyaan saya. Yang Tuhan sebenarnya di sini Yesus apa Allah? Jangan Yang Allah, woi. simpel aja. Teos saja. Ya, Teos. Yesus apa Teos? Ayo. Silakan. Kalau ada pendeta di bawah multi ya, Pak Pendeta atau taping. Saya pendeta ya. Naik di sini. Islam itu kebenarannya itu seperti apa sebenarnya? Aduh, gimana ini teman-teman? Kita turunkan atau gimana ini? Itu tidak boleh. Banyak yang mau naik ini. Bisa. Karena Kalau ada begini. pendeta boleh lah. Saya Yesus itu adalah itu Allah. Ngelek sendiri. teman-teman, di Allah tutup itu layar, adalah teman-teman, Yesus itu sendiri. Sudah. Jadi yang benar, kalau kamu jawab, Tuhan kalau hamba kamu Yesus. Kesimpulannya Tuhan hamba Yesus gitu. Kesimpulannya Tuhan hamba Yesus.
Itu Ya. kesimpulannya. Udah saya bilang, ya kan sih dengan manusia. Bang Dian, cari Membawa Oten di bawah Bang Dian. kepada Ya, manusia. yang mau dinaikkan, diturunkan saja nih si Bang Una. Malas aku diskusinya ini kalau begini. Tadi baca semuanya. Saya mau balik ke kantor nih. Bentar dulu Pak Bangun. Iya, iya. Saya mau balik ke kantor ini, ngambil Iya. absen ke kantor. Oke, Iya, baik, itu Bang dulu Dato', baik. Bang Adi, aja dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dian, cari Oten Bang Dian. Naikkan. Nah lagi si Thomas ini datang lagi. Nah mudah-mudahan udah sehat lah dia nih. 500 lebih penonton, masa tidak ada pendeta? Jemaat semua yang naik kemarin. Saya kalau ini sama dengan Pak Bangun tadi, bukan pendeta. Tapi begini. Oh, jemaat ya? Ya kalau Anda mau memahami atau menafsirkan kitab suci kami sesuai dengan pikiran Anda, saya rasa selalu saya katakan tidak akan nyambung. Iya. Nah, termasuk kan ini yang saya mau jelaskan tadi, cuma karena mungkin jaringan tadi, makna daripada Yesus adalah hamba. Maknanya di sini artinya memberikan teladan yang sempurna dalam kerendahan hati, ketaatan dan pelayanan tanpa pamrih kepada Allah Bapa. Bahkan ada ayatnya itu, rela mengosongkan diri, bahkan menyerahkan nyawanya di salib untuk memenuhi rencana keselamatan Allah. Rencana keselamatan kita semua, termasuk ini Bang siapa satu ini? Apa? Yang baru masuk. Itu. Meski Ya silakan dijawab Bang Ardiansa. Dijawab. Karena dia kan statusnya sebagai anak. Yang biarkan dia ngoceh, Itu bukan maksudnya. gereja ini Jadi, Bang. Cuma kan tadi kan tidak pernah diberikan kesempatan. Stop. Tidak pernah dikasih kesempatan Langsung untuk aja. menjawab. Jadi yang Tuhan itu yang bernama Yesus Kristus atau Tuhan aja. Itulah Allah kami. Nah, misalnya kalau mau kita mau sandingkan dengan Allah Bapa kan tidak bisa dibandingkan kan? Itu maksudnya. Yang ditanya tuh Tuhan tuh yang kamu sembah tuh yang bernama Yesus Kristus apa Tuhan aja? Coba kenapa kecil suaranya? Ya, suara Anda kecil, Bang. Bukan, Bang Thomas suaranya yang kecil juga. Oh, sorry. Nih. Nih, sini udah jelas nih. Yang saudara Thomas sembah itu yang bernama Yesus Kristus apa Tuhan aja? Menurut Yesus hamba Tuhan itu. Iya. Dan inilah yang berulang-ulang. Kan dibacakan itu saja. Akhirnya kan tidak akan selesai. Kenapa? Yang sudah bernama apa belum bernama? Oi, bener pula. Iya, ini kan topik ini yang selalu kita ulang-ulang. Apalah. Bener pula. Kalau kami, Pak, beda dengan memahami Allah yang Anda pahami dengan Allah. Bukan Teos yang Anda sembah itu yang bernama Yesus Kristus apa yang disebut Tuhan saja menurut apa perkop Yesus hamba Tuhan itu yang dibawa oleh pada tua tadi. Ya, karena perbedaan kita. Perbedaan aduh. Anda menyembah. Kita berikan aja sama Bang Ardi. Ya, monggo Mas. Berikan aja Bang Ardi. Silakan Bang Ardi. Allah yang esa, Allah yang tunggal yang dipahami Islam. Allah yang silakan Bang Ardi, silakan. Nah, namun eksis dalam tiga pribadi yang berbeda, yaitu tapi itulah Tuhan kami, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Bukan tiga. Dalam Islam memahami itu tiga. Tidak tahu dia memahami atau memang sengaja tidak mau mengerti. Ya, boleh saya tanggapin Bang Thomas, boleh gantian? Boleh Bang Thomas? Oke, Anda mengatakan eksis dalam tiga pribadi, betul nggak? Oke, pertanyaan saya, eksis dalam tiga pribadi ini, apakah ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya ini bukan Tuhan?
Saya ulang pertanyaan saya lagi. Saya tidak minta contoh. Saya minta dijawab. Saya ulang pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya adalah, Anda kan mengatakan eksis dalam 3 pribadi. Yang saya tanyakan 3 pribadinya. Pertanyaan saya, apakah 3 pribadi ini ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Dijawab Bang, bukan diberi contoh Bang. Oke Pak, iya. Makanya saya mau kasih contoh dulu karena ini kan. Enggak, saya nggak minta contoh Bang. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Saya ulang ya. Saya ulang ya. 3 pribadi ini, tolong dijawab. Apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Dijawab Bang. Oke Pak, tidak bisa juga langsung ini Pak. Harus ini dikasih contoh lah, contoh. Dijawab dulu baru dijelaskan. Itu yang betul. Saya Pak, Dijawab dulu. Saya mempunyai Setelah dijawab, sebentar. Setelah dijawab baru dijelaskan. Itu masuk akal. Itu masuk akal tuh. Ketika orang bertanya, Tuhan yang dalam itu iblis. ketika orang bertanya, makanya mereka siapa ini baru kebenaran. masuk ini? Sabar, Vicky, santai Vicky. Vicky santai. Ah ya, bagus itu kan. Saya ulangi. Sebentar, saya ulangi. Coba saya ulangi Pak. Saya tanya simpel aja. Tolong Bapak berdiskusi secara santai dengan saya ya. Saya akan santai juga kepada Bapak ya. Saya mau tanya Pak, simpel aja. Tuhan itu jabatan bukan? Betul. Oke, presiden jabatan bukan? Oke. Prabowo presiden bukan? Presiden mana? Ya. Oke, kalau Putin presiden bukan? Presiden. Presiden mana? Lanjut saja Pak. Enggak, saya tanya, Putin presiden mana? Rusia. Abang kan nggak ngerti ya kan, Pak Thomas? Lanjut Pak. Oke, Prabowo presiden Rusia. Iya, sabar. Sampai saya tidak Pak tahu. Iya, santai. Prabowo presiden Indonesia, Putin presiden Rusia, Kim Jong Un presiden Korea Utara, oke? Paham, Mbak? Pak Thomas paham? Oke, pertanyaan saya simpel. Apakah ketiga-tiganya presiden atau ketiga-tiganya bukan presiden? Simpel. Tiga-tiganya Pak Presiden. Oke, kalau ketiga-tiganya presiden, berapa presiden? Tapi itu 3 orang itu. Iya, santai. Iya, saya tahu, Pak. Kalau ketiga-tiganya presiden, baik, santai. Kalau ketiga-tiganya presiden, berapa presiden? Iya, pasti 3 lah. 3, oke, santai. Berarti 3 presiden. Oke, sekarang kita ke Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Allah Bapa Tuhan bukan? Bapaknya Yesus maksudnya. Bapaknya Yesus ya. Sumber dari segala sesuatu Pak. Ya, Tuhan bukan? Tuhan bukan? Dia sumber Pak. Bukan Tuhan berarti ya? Ya kalau dikatakan Tuhan di atasnya dari Tuhan karena dia kan sumber. Iya, Tuhan bukan kesimpulannya. Tuhan bukan? Bukan. Berarti bukan Tuhan ya, Bapak ya? Berarti bukan Tuhan Bapak ya? Saja dulu Pak. Enggak, saya tanya, Bapak Tuhan bukan? Jawab Pak. Bapak Tuhan bukan? Simple, pertanyaan simple. Ya kalau di Bapak itu saya katakan tadi dia di atasnya lagi Tuhan karena dia kan pencipta. Berarti bukan Tuhan. Penguasa. Berarti bukan Tuhan. Lanjut dulu Pak. Enggak, saya tanya, berarti bukan Tuhan. Kita simpulkan dulu. Kita simpulkan dulu. Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Sepakat nggak? Ini kalau begitu Pak. Enggak. Tunggu dijawab. Sabar. Santai Pak. Santai dulu Pak. Santai. Iya, santai Pak, santai. Pertanyaan simpel. Yesus Tuhan atau bukan? Ini simpel Pak. Simpel. Saya tanya kepada Bapak, saya tanya kepada teman-teman Kristen. Sebentar Pak. Santai. Sabar. Iya, sabar. Santai Pak. Ketika saya bertanya, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Oke, kita keep. Sekarang saya tanya, bapaknya Yesus, Tuhan bukan? Simple, Tuhan bukan.
Yesus Allah ya, Allah Bapa. Ya, Tuhan bukan Allah itu. Allah tuh Tuhan bukan? Nggak bisa lah Tuhan, bisa. Karena dia kan di atas. Oke, Tuhan, baik Tuhan. Yesus Tuhan, Allah Tuhan, Roh Kudus Tuhan bukan? Silakan. Bingung aku Bang Ardian mau menjawab gimana. Silakan Pak Thomas. Begini. Hah? Enggak, dijawab dulu Pak. Jangan menjelaskan dulu. Tugas Bapak ini menjawab dulu, setelah Anda jawab nanti baru Anda jelaskan. Itu yang betul Pak. Iya, itu yang betul. Dijawab dulu, setelah dijawab. Iya, setelah dijawab baru dijelaskan. Itu luar biasa. Oke, sekarang saya tanya simpel. Roh Kudus Tuhan bukan? Ini pertanyaan simpel. Anak SD aja bisa jawab ini Pak. Roh Kudus Tuhan bukan? Ya, Roh Kudus Tuhan bukan? Simple. Kalau Bapak nggak bisa jawab, saya tanya teman-teman Kristen yang lain ini. Jangan di-mute, Pak. Nggak ada yang nge-mute, teman-teman. Beliau sendiri yang nge-mute ya. Beliau sendiri yang nge-mute. Silakan. Bang, 970 loh lagi mau nonton di bawah, Bang. Iya. Ya, dijawab dulu. Dijawab dulu. Kembali lagi saya jelaskan. Dijawab sebentar Pak. Tolong dijawab pertanyaan saya sebelum dijelaskan. Tolong dijawab. Tolong dijawab dulu Pak. Sabar Pak. Tolong dijawab dulu pertanyaan saya. Oke, tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Bapak Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus, ini pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan sebentar. Iya. Segala sesuatu karena apa? Iya. Sabar. Sabar Pak, santai dulu ya. Iya Pak. Makanya jelaskan dulu Pak supaya saya Iya. Jadi kesimpulan dari penjelasan Anda, Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Halo Ardiansa, dosen. Ini Petra ini penghujat dos. Jangan diturunkan. Tolong jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Saya blokir. Jangan diturunkan. Saya blokir dia. Penghujat dia. Saya nggak menerima penghujat. Naikin itu siapa tadi yang naikin? Mangkru Si ya. Petra, terus Ea itu penghujat itu. Jangan Magen David penghujat. Kita buat dia nggak bisa diskusi dengan kita. Oke, lanjut Bang Thomas. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Simple. Bang Apologet naik Bang. Silakan. Naik, Bang Thomas. tapi jangan korok ya. Bisa? Saya ya? Ya, silakan. Ya. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Ya lanjut balik kalau gitu. Lanjut dulu. Ya, ini pertanyaan, dijawab Pak, dijawab. Ini saya tanya, jawab. Adalah Roh Kudus Tuhan lah. Viro udah jawab. Pak Thomas sepakat nggak dengan jawaban Viro? Pak Thomas? Viro ini Kristen ya? Viro Kristen Pak Thomas, bukan Islam. Hah? Viro ini Kristen. Dia Kristen. Dia menjawab Roh Kudus Tuhan. Pak Thomas sepakat nggak dengan jawaban dia? Teman-teman saya ngelek teman-teman di tap layar. Teman-teman di tap layar dulu. Iya. Kencangkan, laporin. Saya ngelek ini. Tadi ini sekitar 20 lebih pertanyaan. Yang seharusnya kan satu. Sabar Pak, santai Pak, santai. Tolong dijawab aja Pak, Roh Kudus Tuhan bukan? Simple. Kenapa Bapak malu mengakui Tuhan Anda? Kenapa? Waalaikumsalam Bu Tren. Kenapa malu mengakui Tuhan Anda Pak? Kenapa malu Pak? Pak Thomas masih sadar, nggak pingsan? Kalau pingsan saya pesankan ambulan Pak untuk membawa Bapak ke IGD. Gimana? Sadar Pak, justru saya sangat sadar ini Pak. Ya, kalau memang sangat sadar, tolong dijawab. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Jawab.
Begini Bapak, Roh Kudus ya Tuhan ya penolong penghibur Pak. Ya, Tuhan bukan kesimpulannya penolong penghibur ini. Saya kan dari tadi Anda jelaskan ini seharusnya dijelaskan 1 menit, Anda jelaskan sudah 10 menit. Iya, Tuhan atau bukan kesimpulannya Pak? Kesimpulannya Tuhan atau bukan Roh Kudus Pak? Anak itu penebus Pak, menebus manusia dari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kesimpulan akhirnya Roh Kudus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan Pak. Nah, gitu dong. Dari tadi kenapa lama? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Santai dulu, Pak. Santai dulu ya, Pak. Oke, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini 3 pribadi, betul nggak? 3 pribadi ini, betul? Betul, Pak Thomas? 3 pribadi, betul Pak. Oke, ini cepat sekali kalau ditanya pribadi. Sekarang saya tanya, tolong cepet ya. Kalau presiden tadi, ketiga-tiganya presiden, pertanyaan saya simpel. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Pertanyaan saya ini 3 pribadi. Pertanyaan simpel Pak. 3 pribadi ini apakah A, ketiga-tiganya Tuhan, atau B, ketiga-tiganya bukan Tuhan? Yang mana? Ya, jabatan presiden kan? Berapa presiden? Berapa presiden tadi totalnya? Ada berapa presiden, Pak? 3 Pak, tapi kan jabatannya presiden. Iya, ada berapa presiden? Iya, pertanyaan saya ada berapa presiden? 3, tapi 1 jabatan presiden. Ya, ada berapa presiden? Enggak, sosok yang menyandang nama presiden ini loh. Sosok yang menyandang gelar presiden. Ya, sosok yang menyandang gelar presiden. Ada berapa presiden totalnya? 3 presiden, tepuk tangan. Sekarang pertanyaan saya simpel. Tuhan ini kan gelar. Bapa ini Tuhan, Yesus ini Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Dijawab simpel, Pak. Ya. Oke, ya. Oke, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dijawab aja simpel langsung, Pak. Langsung aja, Pak. Apakah A, ketiga-tiganya Tuhan, B, ketiga-tiganya bukan Tuhan? Simpel aja. Kenapa harus diputer-puter kemana-mana, Pak? Simpel aja, pertanyaan simpel. Apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Simpel. Ya, ketiga-tiganya Tuhan, karena kan 1 pribadi. Aduh, terima kasih. Wah, mantap ini teman-teman. Oke, saya sponsor dulu. Oke, teman-teman, terima kasih. Pak Thomas sudah mengakui ternyata Tuhannya 3 karena beliau mengatakan ketiga-tiganya Tuhan. Jadi sebentar Pak Thomas. Santai Pak Thomas. Santai Pak Thomas. Sabar. Saya promosi dulu Pak Thomas. Iya, sabar. Santai Pak Thomas. Santai ya. Sabar Pak Thomas. Sabar. Santai Pak. Santai ya. Teman-teman. Ya, sabar Pak, sabar. Saya promosi dulu ya. Iya, santai Pak, gak usah kejang-kejang. Santai Pak. Oke ya. Makasih Pak udah mengakui ketiga-tiganya Tuhan ya. Oke ya, lanjut ya. Teman-teman yang ada di YouTube ataupun yang ada di TikTok, saya minta tolong di follow akun YouTube saya yang pertama ini, Ardian Syarif, di subscribe ya, Ardian Syarif. Kalau teman-teman susah nyarinya ya tinggal diketik aja @Ardian Syarif gitu kan. Nih kita sekarang lagi live. Ini khusus channel yang live teman-teman. Kemudian teman-teman juga minta tolong di follow Ardiansah Reaction. Nih Ardiansah Reaction. Ini adalah akun saya YouTube yang kedua. Nah ini nanti akan tayang jam 19.30 ya. Diketiknya apa? @Ardiansah Reaction ya. Ini saya akan mereaksi Pendeta Dr. Yonatan Purnomo pada jam 19.30 nanti, ya kan? Gitu ya. Bagi yang mau aja ya, bagi yang nggak mau nggak ada masalah. Bang Wendy, kalau nggak mau nggak apa-apa Bang Wendy. Ya, kalau nggak mau jangan ikuti saya Bang Wendy. Bang Wendy kan mengikuti saya. Jangan ikuti saya ya teman-teman yang nggak suka dengan saya. Tolong jangan ikuti saya. Diblokir saya aja, saya diblokir gitu ya. Saya diblokir ya.
Jangan ikutin saya. Bang Wendy ngomong begitu tapi ngikutin saya. Jangan ikutin saya, diblokir aja Ardiansa biar nggak kelihatan saya ya. Oke ya, di skip aja ya. Kalau yang mau silahkan di follow. Ini nanti malam membahas apakah teks Bible ineransi. Ineransi itu tanpa kesalahan ya. Jadi ini kajian ilmiah semua isinya tanpa doktrinal ya. Oke, gitu aja. Ini yang channel YouTube reaksi gitu ya. Oke, thank you. Saya kembalikan kepada host. Ternyata host tadi beliau sudah mengakui bahwasanya ketiga-tiganya Tuhan. Oh. Jadi dia sudah mengakui ya, tiga-tiganya itu Tuhan ya. Ya. Oke. Ya. Berarti Dia sudah mengakui jelas ketiga-tiganya ya. Tuhan. Oke, baik. Silakan. Berarti sudah jelas. Sudah jelas Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Jadi kita bisa ganti temanya ini, Bang Ardian? Tuhan Kristen itu 3, begitu. Bisa? Ini 1K penonton loh, 1,5 penonton Bisa menyaksikan. silakan aja itu Iya, kalau Bos. memang kesimpulannya itu. Iya kan? Tahu Bang Ardi bisa menyampaikan siapa yang mengajarkan Tritunggal ini, awal mulanya siapa yang menyampaikan, pada abad keberapa, apakah ada kayak sangkut pautnya dengan ajaran pendeta, apa gereja atau apa sangkut pautnya dengan ajaran-ajaran disampaikan Yesus begitu. Silakan Bang. Tentu ilmu juga bagi kita ini. Iya, baik. Tapi ada Kristen ini Sambil di atas, menunggu ya. Ah, ini Pir siapa itu? Iya. Viro dia mute aja itu. Oh, Viro ini Viro. Iya, Kristen bukan? Tidur dia kayaknya. Ya Kristen ya Kristen. Iya, Kristen dia, tapi dia tantruman ini. Ngambekan ini dia. Aduh, jangan Silakan Bang, apa bagaimana awal mulanya Tritunggal? Ganggu juga kan yang lagi diskusi kan gitu nggak Iya, enak. jangan marah, jangan marah. Jangan marah. Oh, iya. Santai. Jadi ini kan tadi sudah ada yang mengakui Tuhannya Kristen itu 3. Silakan ditanggapi Bang Piro. Apakah benar Tuhanmu itu 3, Bang? Aku cuma mungkin kasih saran dikit lah Mbak Hos ya. Mungkin kan dikasih penjelasan dulu lah sama Bang siapa Oh iya, tadi ya. silakan Bang Ardian, silakan. Ya kan? Silakan Ya, Bang Ardian. bukan Bang Ardiansa. Bukan Abang Ardiansa, maksudnya yang tadi menjelaskan yang menyebutkan bahwa tuh Roh Kudus, Bapa, Putra adalah Tuhan, kan harusnya dikasih penjelasan dulu dong sama si siapa tadi ya? Iya, tapi dia sudah mengatakan, dia tadi sudah mengatakan dengan jelas benderang ketiga-tiganya Tuhan. Mau dijelaskan gimana lagi? Oke, aku bisa jelaskan Bang Ardi, dikit aja lah. Iya, oke baik. Sebelum kamu menjelaskan, saya tanya dulu, boleh? Tapi saya nggak tanya Tuhan ya. Saya nggak tanya Tuhan ya. Saya nggak tanya Tuhan, oke? Nggak apa-apa, biar tanya Tuhan juga nggak apa-apa. Nggak enak. Nanti kamu yang menjelaskan aja soal Tuhan ya kan. Oke, ini sama ini. Oke, yang kita kesini dulu. Ini adalah jabatan. Ini adalah jabatan. Sama-sama jabatan. Sepakat? Ya. Sama-sama jabatan. Oke? Katakanlah A dan B lah. Oke. Yang ini jabatannya Tuhan. Yang ini jabatannya presiden. Sama-sama jabatan nggak? Sama-sama jabatan. Kita nggak ngomong kekuasaan ya. Saya tahu Tuhan itu kekuasaannya itu maha kuasa. Kalau yang ini hanya penguasa bukan maha. Saya tahu itu. Oke, sama-sama jabatan. Sepakat nggak? Ya. Analogi itu diterima ketika yang sama itu adalah konsepnya. Mau subjeknya berbeda, mau objeknya berbeda, mau keterangan tempat, keterangan waktunya berbeda, nggak ada masalah. Yang namanya analogi diterima ketika konsepnya sama. Paham sampai sini, Dinda? Paham. Baik. Oke, ini Tuhan, ini presiden. Pertanyaan saya, Bapak Tuhan? Tuhan. Yesus Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa pribadi? 3 pribadi. Oke, kita save dulu. Sekarang kita ke presiden. Prabowo presiden? Presiden. Putin presiden? Presiden. Kim Jong Un presiden? Presiden. Berapa presiden? 3 presiden. 3 presiden. Jabatannya presiden, betul? Betul. Yang ini jabatannya Tuhan, betul? Betul. Pertanyaan saya, 3 pribadi ini apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Tuhan, ketiga-tiganya Tuhan. Oke, berarti ketiga-tiganya Tuhan ya? Ya, betul. Oke, saya tanya, ini ketiga-tiganya presiden ya? Iya, betul. Pertanyaan saya simpel. Kalau ketiga-tiganya presiden, berapa presiden? 3 presiden. Kalau ketiga-tiganya Tuhan, berapa Tuhan?
Tiga Tuhan. Mantap. Memang luar biasa ini Dinda Viro ini. Mantap. Wah, keren sekali. Saya sampaikan kepada teman-teman TikTok yang sudah mendukung live ini, teman-teman, dukung live ini dengan cara follow akun Putri Sulawesi, follow akun saya, dan follow teman-teman, ada Bang James, ada Apologet Islam, ada Abu Ibrahim, dan ada teman-teman yang ada di, sebentar saya sponsor dulu. Iya, sponsor dulu ya. Sponsor dulu ya. Oke. Di follow teman-teman semuanya di sini, dan juga jangan lupa di follow YouTube Ardiansyah Arif dan juga Ardiansyah Reaction ya, karena itu yang dibahas adalah lintas agama gitu ya kan. Siapa tahu nanti pas waktu antum share gitu kan, menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-temannya, insya Allah di dalam kuburan nanti mendapatkan aliran pahala yang tidak terputus gitu ya. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Oke, tapi saya bangga di Komal ini. Kenapa? Karena Viro di Komal ini berhasil mengakui Tuhannya ada berapa teman-teman? 3. Inilah kritis ini. Jadinya bukan Terima kasih. Ya Dinda Viro. Nggak apa-apa. Saya terima aja sih. Kan saya kan tidak beriman kepada imannya Dinda Viro. Dinda Viro Tuhannya 3. Kita Tuhannya berapa Bunda? Kita Tuhannya berapa? Mantap. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan Dinda Viro dijelaskan satu-satu ya, dijelaskan satu-satu Tuhan yang 3 itu ya kan, Tuhan yang 3 itu dijelaskan satu-satu ya, silakan. Ya. Oke, makasih Bang Ardi ya, makasih host ya. Tentang 3 pribadi yang adalah Tuhan itu teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman yang kejar sama kita kan adalah 3 pribadi tadi kan teman-teman ya. Oke, kami nggak nyangkal 3 pribadi itu adalah Tuhan, nggak nyangkal kami. Emang dia Tuhan kok. Oke, aku jelaskan satu-satu ya teman-teman. Mantap, Tuhannya 3. Keren. Ya lanjut Dinda, lanjut. Penjelasannya, oke kita dengar ya. Lihat baik-baik teman-teman. Dari tadi kan kita kasih waktu penjelasan. Dinda malah ngomong kemana-mana. Silakan. Ya silakan. Teman-teman ya. Dalam ranah sudut pandang kekristenan teman-teman ya, Allah yang kami kenal itu memiliki 3 pribadi yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan dalam hal kehakikatannya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Oke, pribadi pertama siapa? Pribadi pertama Sang Bapa, Sang Sumber. Pribadi kedua apa? Sang Anak, Sang Firman. Pribadi ketiga apa? Sang Roh Kudus, yang sama-sama memiliki hakikat yang satu, yaitu Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Oke, aku kasih analogi sedikit ya teman-teman ya, bicara tentang 3 pribadi yang adalah satu hakikat teman-teman ya. Oke, aku kasih analogi sedikit ya teman-teman. Viro di hadapan kalian cuma 1 loh, nggak ada Viro berapa di sini kan, di Komal ini kan cuma 1 loh. Oke, sekarang kita berbicara tentang Bapak. Bapak itu apa? Ibarat kata dalam Viro ini, Bapak itulah pikirannya Viro, akalnya Viro, otaknya Viro. Otaknya Viro, dia pasti Viro. Sekarang kita berbicara tentang tubuh Sang Firman yang menjadi manusia. Tubuh Viro pasti Viro, nggak mungkin Bang Ardiansyah, nggak mungkin. Roh Viro pasti Viro, nggak mungkin rohnya Bang Ardiansyah. Pertanyaan sekarang, apakah otak saya, tubuh saya, roh saya adalah milik daripada Bang Ardiansyah atau dikatakan Bang Ardiansyah? Nggak mungkin. Karena itu Viro cuma 1 loh, nggak ada berapa Viro. Jadi kami memiliki pemaknaan, bentar Bang Ardi, bentar dong. Makanya makna ketuhanan kami dalam kekristenan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah bukan berapa jumlah Allah kami, bukan keberapaan jumlah Tuhan kami, tapi kebagaimanaan Allah kami lewat 3 pribadi itu yang kami kenal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya ketika Bang Ardian kejar kami orang Kristen untuk mengakui 3 pribadi itu adalah Tuhan, yes. Aku bilang yes, 3 pribadi itulah Tuhan. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan dalam kehakikatan sebagai Allah. Mantap. Oke, saya tanggapin dikit ya, Dek ya. Saya tanggapin dikit ya. Ya, saya tanggapin ya. Oke, baik. Saya tadi membahas Tuhan ya, Dinda, betul nggak? Lanjut. Enggak, ditanggapi aja Tuhan, betul kan? Ya, betul. Tuhan itu nama atau gelar? Gelar. Iya. Tuhan itu nama atau gelar, Dinda? Gelar yang disematkan kepada Yang Maha Kuasa. Oke, gelar. Kesimpulannya gelar ya. Gelar ya. Dicatat, dikunci teman-teman, dikunci, hati-hati, awas pegangan yang kenceng teman-teman, dikunci. Tuhan itu gelar. Tadi Dinda Viro menganalogikan dengan Viro ini cuma 1 pertanyaan simpel, Viro itu gelar atau nama?
Gelar tikar. Jawab dulu. Viro itu gelar atau nama? Biarkan saya menanggapi selanjutnya. Viro gelar atau nama? Baik. Viro itu nama. Oke, stop. Yang tadi dibahas adalah gelar, yang dia perumpamakan adalah nama. Sekarang pertanyaan saya Bang Ardi. Santai. Belum selesai. Saya belum selesai, Dinda. Belum selesai. Santai. Ya sabar. Sabar Dinda. Izin Dinda ya. Santai izin. Sebentar. Mendingan Bang Apologet ini aja yang dibesarkan daripada Dinda Viro. Dinda Viro nggak open cam kan? Oke. Bang Apologet saya besarkan antum. Ya, oke ya. Gimana, Bang? Oke. Ya, sabar. Saya tanggapi dulu ya. Santai Dinda. Sabar Dinda. Sabar ya. Saya tadi membahas Tuhan. Ya, sabar Dek. Saya tadi membahas Tuhan yang notabene sebagai gelar bukan sebagai nama, betul? Viro menganalogikan Tuhan dengan ada berapa Viro? Tunggu. Kalau pertanyaannya ada berapa Tuhan, berarti kesimpulannya ada berapa pribadi yang menyandang gelar tersebut. Nah, itu masuk akal. Tapi yang dia bahas adalah ada berapa Viro. Loh, kok jadi ada berapa nama? Ada berapa nama Viro? Viro kan nama. Betul nggak, Bunda? Ya betul. Betul nggak, Bang Bologet? Viro kan nama. Maka ini analogi yang sabar, jangan dipotong lah, biar dapet ini. Tadi Anda sudah saya kasih waktu. Dinda. Sabar, dengarkan dulu, gantian nanti. Santai ya. Nama dari gelar? Ya sabar dulu, santai. Santai dulu, Dinda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar dulu, Dek. Santai, Dek. Aduh, mana lagi? Presiden. Santai dulu, Dek. Nanti dulu Piro itu. Santai dulu, Dek. Santai. Ya, selesai. Monggo Mas. Kita sedang kalau presiden ini yang dibahas adalah gelar. Presiden gelar, Tuhan ini gelar, sama-sama gelar, klop. Oke. Kalau saya bertanya ada berapa Tuhan, lalu di sini saya tanya ada berapa Prabowo, betul atau salah saya, Bunda? Salah. Karena saya menanyakan nama orang. Betul nggak, Bang Apologet? Astagfirullahaladzim, ini Viro ini nyerocos terus ini loh. Santai dulu, Dinda. Sabar dulu, itu orang lagi. Sabar dulu deh, sabar. Santai dulu, Dinda. Santai, Dinda. Saya ingin memberikan pencerahan kepada Lu dengar dulu orang ngomong, Viro. Ya, saya ingin memberikan pencerahan kepada teman-teman di bawah bahwasanya logikamu termasuk logical fallacy gitu loh. Kesesatan dalam sebuah berpikir. Makanya saya luruskan sebentar, Dinda. Aman Bunda. Coba dikasih kipas, Bunda. Dikasih kipas angin, Bunda, biar nggak ngelek. Dikasih kipas angin, Bunda. Tap layar, teman-teman. Dikasih kipas angin. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut sekarang. Kalau saya memperumpamakan Tuhan, kemudian saya analogikan kepada presiden, ini sama-sama gelar nggak, teman-teman? Saya tanya, sama-sama gelar nggak? Ini sama-sama gelar nggak, teman-teman? Sama-sama gelar. Analogi diterima sebagai sebuah analogi ketika konsepnya sama. Saya ulangi lagi. Analogi diterima sebagai sebuah analogi ketika konsepnya sama. Mau subjeknya berbeda kek, mau objeknya berbeda kek, mau keterangan tempat berbeda, mau keterangan waktu berbeda, nggak ada masalah. Yang penting konsepnya sama. Hi, Okay. how are you? Can I pay with minimum transaction? Okay, $10. Please Abu Ibrahim, please mute. Oh, sorry. Of course. Oke. Lanjut ya. Oke, Dinda Viro. Jadi yang kau perumpamakan tadi, Dek, itu nggak sama sekali sesuai. Kau bertanya ada berapa Viro? Hah? Ada berapa Viro? Kok jadi ada berapa Viro? Ini adalah analogi yang nggak pas. Kenapa? Karena yang dibahas adalah Tuhan.
Apa ini kok Mas Ardi? Jangan begitulah, jangan cemen. Aduh, jangan begitulah teman-teman di bawah kalian ini. Jangan cemen lah, main tombak-tombak, main repot. Main tombak-tombak kalian ini, aduh. Sesuai analogi manusia memiliki pikiran akal cerdas. Ini kami utarakan, kami uraikan. Kenapa Teman-teman saya off-kan dulu ya. Saya off-kan dulu ya karena ini sudah mulai nombak. Saya off-kan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyimpan data dulu. Pernyataan teman-teman Kristen ya. Ini mau dibikin. Sakit hati ya kalian Kristen ya. Sakit hati. Saya turunkan dulu. Saya turunkan dulu. Waalaikumsalam. Maksudnya yang menjamin kau itu orang dari Batam ada nggak? Yang menjamin kau, kalau tidak ada yang menjamin kau hanya kayak ibarat mau apa sama seperti ke Malaysia dikasih nanti uang titipan di situ, pokok di situ hanya untuk apa gitu loh, paham nggak sih? Makanya harus ada keluarga di sana yang menjamin kau. Kayak Uniriva kemarin kan ke Batam itu kan dia dijemput. Coba Bang Naga kayak mana Bang Naga? Baru gini saya bilang ya. Pertama, peraturan ke Batam tidak berlaku lagi jaminan, tidak berlaku lagi kalau dulu ya. Nggak berlaku lagi. Ada KTP Batam. Itu yang pertama. Yang kedua, harga kulkas Bang Farouk ibarat di sini 3.000. Harga pajaknya itu di luar ongkir itu 3.000. Itu di luar ongkir. Bang Farouk beli 3.000, harga pajaknya 3.000 di luar ongkir. Itu harganya. Semua barang elektronik yang keluar dari Batam, baik tas, baik baju pokok, semua barang yang keluar, baik pun second, melebihi itu semua wajib bayar pajak. Nggak ada istilah nggak bayar pajak. Dengar kata-katanya melebihi. Makanya aku bilang kulkas itu berapa kilo? Dia 50, setauku dia 50. Kalau dia nggak ada 50, nggak kena. Itu. Makanya aku bisa jaminkan. Aku bisa cuman masalahnya yang bawa kulkasnya siapa? Satu HP baru. Bang bentar. Satu HP baru kemarin saya beli sama adik saya cuma 1.500 harga HP baru. Tahu nggak? Pulang dari Kelut diminta pajaknya 1.000. Itu HP baru yang masih ada kotak. Harga HP 1.500 diminta pajaknya 1.000. Bea cukainya itu ya, itu yang masih ada kotaknya. Kecuali Bang itu kan kau ngirim kan? Itu kau kan ngirim kan? Tidak dibawa sama orang kampung ke Sidikalang. Orang Sidikalang nitip orang. Ya. Orang Sidikalang iya, dia nitip orang. Nitip masih ada kotak-kotaknya. Ini ceritanya Bang Faro datang. Ya, aku datang terus. Bang Faro yang datang. Masalahnya bawanya itu loh. Kayak mana kau bawa naik ke kapal? Jangan kau kira naik ke kapal itu gampang Bang Faro. 50 kilo batasnya. Kulkas kan nggak sampai 50 kilo berarti itu. Ini kau bawanya berarti minta bantuan orang. Minta bantuan orang di bawahnya. Iya. Oke. Jangan rompi Bang Farouk. Ini yang saya bilang ya. Bang Farouk beli kulkas di sini harga 3.000, taruhlah di bawah 50 kilo, Bang Farouk bayar pajak itu hampir setengah. Apapun keluarnya tetap bayar. Ya gini Bang Naga, gini. Aku formulasi harga ini, gini. Contoh ini ya, di Medan harga kulkas misalkan 6 juta. Oke? Di Batam itu dapat nggak harga kulkas ini seharga 3 juta? Kulkas itu tergantung, ada yang 2 pintu tuh cuma 3 juta. Ada. Aku jawab kan gitu, aku jawab. Bang Setama gak ini. Bang Faro nggak segitu juga jaraknya. Nggak segitu. Kalau kau beli kulkas di harga 6 juta, minimal di Batam itu 4,5 juta, 4 juta gitu, nggak sampai beda ke bawah harga. Nggak gitu juga Bang Faro. Bedanya itu nggak jauh banget. Contoh lah kayak AP ini Rahman. Ini AP ini belinya 3 juta lah misal di Medan. Nah di di Batam ini harganya 2,5 juta gitu. 2,5 juta, 2,3. Nggak jauh-jauh juga. Itu loh. Jual yang dekat situ itu jauh kali pun kau memikirkan dia punya barang nyampe-nya selamat apa enggak, pajaknya lagi, bla-blanya lagi. Enggak, karena gini itu katanya di Batam itu murah-murah elektronik katanya. Betul, memang murah, tapi nggak murah kali juga. Elektronik seperti
apa. Tengok juga elektroniknya seperti apa. Nah, kenapa di dalam Batam itu murah? Karena mereka kan di dalam itu ketika keluar dari situ akan ada pajak. Paham? Beda. Batam ini kan suatu pulau yang dimana pulau itu perbatasan dekatnya dengan Singapura. Gitu loh. Yang berbatasan dekat dengan itu murah, tapi ketika keluar dari situ mahal. Gitu. Udah cari aja di situ. Polytron satu pintu di sini aja 1.800.000. Yang 2 pintu 3.600.000. Yang di situ aja udah. Yang 4 pintu? Oh, 4 pintu kau. Aku tak tahu lah. Dulu aku tanya dulu gak ya kau lah monyeng. Bang Farouk, Cici aku. Farouk, aku ngirim oleh-oleh ke Jawa, harga oleh-oleh ibaratnya 100.000 ya. Cuma 100.000. Ongkos pajak sama pajaknya sama ongkosnya kena 150.000. Itu harga barang dengan harga pajaknya, ongkos kirimnya itu lebih mahal. Jadi kayak mana Dia cerita masalah ngirim, tunggu tuh. Tadi Bang Stama kan masalah ngirim, yaitu sampai kotaknya ya kan, yaitu masalah ngirim. Nah, kena itu. Aku kemarin ke Medan bawa 4 HP aman kok. Aku bawa 4 HP aman. Ini HP-nya udah dipakai belum? HP-nya udah dipakai belum? Makanya kita ceritanya Bang Nagat, makanya disimak orang ngomong. Bang Paro bercerita dia bawa, bukan kirim. Makanya orang ngomong disimak. Ini bukan cerita ngirim, dia bawa. Kayak begini itu Naga. Kayak kau naik pesawat kan ada dia punya apa untuk apanya? Bagasinya 20 kilo. Nah, kalau Garuda 30 kilo gitu loh. Nah, yang mau dibawa ini seperti ini bagasinya. Nah, kalau naik kapal jarang berbagasi seperti itu. Nanti dititipkan ke kapal yang khusus pengiriman barang. Nah, terima resikonya. Barang itu nanti bagaimana bentuknya sampai di tempatmu. Gitu juga itu. Kulkas masuk di kargo ya. Tidak bisa kau bawa kayak seperti kapal itu. Karena dia berupa barang besar. Kecuali kayak laptop, TV mungkin masih bisa lah. Beli aja lah ya di Medan udah lah. Yang 6 juta cerita second. Oke. 4 pintu 1.500.000 bisa ku carikan untuk kau. Tapi jangan bawa luar. 4 pintu 1.500.000. Barang dari Malaysia Singapura. 4 pintu. Model 4 pintunya gak begini Bang Paro. Kulkas luar nggak 1 gitu bukan. Ya 1, 2, 3, 4. Jadi kulkasnya di 1, pintunya di sini 1, 2, 3. Bukan pintu lemari, pintunya kayak apa plastik itu. 1, 2, 3, 4. Jadi yang di atas es, yang di sini daging, yang di sini kau snack, yang di bawahnya sayur. 4 pintu, 1.500.000 bisa ku carikan kau. Jangan kan Mbak Tata Jupina. Ada mesinnya itu, ada mesinnya. Ya pakai mesin lah, mesin apa? Kopi itu itu ongkosnya berapa? Dari sana ke Medan berapa ongkosnya? Mahal, 4 pintu berat, gak terbawamu. 1.500.000 mahal, nggak terbawa, nggak gede dia. Pakai ekspedisi berapa? Dari nggak bisa, mahal walaupun pakai ekspedisi mahal. 4 pintu itu berat Bang Paro kulkasnya. Ya bagi saudara-saudara ada yang mau mengirimkan langsung kulkasnya, ya silakan. Ya, biar tidak capek dia pusing dari Batam, dari ini, ujungnya nyampe ke rumah nggak bisa dipakai. Karena gini, aku kan ada rencana mau usaha ikan sama udang. Oh itu harus pakai apa? Nggak bisa pakai kulkas begitulah itu. Itu pakai freezer. Itu pakai freezer. Oh alah. Apa pula mau usaha ikan pakai kulkas? Pakai freezer. Nah, di mana freezer itu memang khusus membekukan. Kalau kulkas yang seperti itu bukan khusus membekukan. Karena daya tarik untuk mendinginkannya itu lebih kuat gitu loh. Iya, freezer kuat kali listriknya. Freezer memang kuat, tapi memang untuk usaha itu. Di pertamanya doang Bang Faruk itu kuat, kalau udah Nah, kalau sudah gini toh, sama seperti kalau kulkas yang khusus untuk es batu ya. Kalau kita isi semua es batu masih kosong berupa air, dia nariknya masih apa itu? Tinggi listriknya. Karena untuk membekukan. Sama seperti kalau masak nasi. Untuk memasak itu menarik listrik lebih tinggi. Nah, kalau sudah masak, kalau udah beku, ya udah
listriknya udah biasa lagi gitu. Kamu usaha itu ya Tok ya? Banyak kali usahamu, mau jadi toke kau. Alhamdulillah. Mantap itu gini bah, makin lama makin menjadi-jadi. Kau mau jual ikan? Waalaikumsalam. Kau mau jual ikan Bang Paro, mau ngambil dari mana? Di kolam lah. Oh, kolam, kirain mau ngambil dari laut. Waalaikumsalam. Yaudah Bu Yandri, ada yang mau disampaikan? Itu jangan di Batam, kena pajak besar. Belinya di Batam 1 juta, nanti kirim-kirimnya nyampe di Medan nanti bisa jadi 3 juta. Beli di Medan aja Bang Faruk. Bang Faruk, adik abang kan jualan durian ini bang, pakai freezer. Kalau freezer bang, kalau mau jadi toko pakai durian yang merek RSA. Satu ngomong, woi. Bang Faruk, izin boleh ngomong sebentar? Silakan. Nah, kalau abang mau usaha ikan, memang kan di tempat abang, aku tahu kan, nah kan banyak udang, banyak ikan di situ kan. Beli freezer yang kapasitas 200 liter, yang 100 liter aja itu. Dia kayak sebesar mesin cuci. Freezer merek RSA itu yang baru, harganya sekitar cuma 2 juta atau 1.800.000 saja itu bang. Wattnya rendah kali bang. Di rumahku aja listrik 900 watt aja, TV hidup, freezer hidup, kipas angin semua hidup, nggak pernah lompat bang. Durianku kan kalau ya bang, enggak ya? Durianku kan kalau nggak habis kan ke freezer semua itu bang. Pakai stabilizer enggak? Enggak pakai stabil enggak. Merek RSA bagus itu, RSA. Ya itu Tok. Lagian naikkan aja daya Tok. Naikkan daya sekarang cuma 200.000. Kalau yang dari 900 ke 1.300. Coba Bang Bohati, solusinya apa? Coba Bang Bohati. Ya, kalau solusinya bang, sih Bang ini Faruk. bang, ini di rumah ini bang. Ya, bentar Bang. Saya kan juga sering ke Batam bolak-balik. Nah, kalau mau beli handphone, nah kalau dikotakin ya kena pajak. Kita buka seolah-olah itu kan dipakai pakaian sendiri. Nah kalau beli yang lain-lain yang besar-besar itu nggak usah lah, beli di Medan aja. Besar loh pajaknya. Kita beli 3 juta di Medan, kita beli 1,5 di Batam, nyampe-nyampenya di Medan bisa jadi 3,5 juta. Rugi kan jadinya kan Bang Bohat, lebih bagus beli di situ. Nah makanya beli di Medan aja. Nah kalau Bang Faruk mau bisnis apa ya? Mau bisnis durian, boleh. Nanti tak sediain di Mentawai. Durian Durpas, durian kupas. Itu lagi kalau memang ke Medan semua nih kirim-kirim sama teman-teman di Mentawai. Gak bisa aku bisnis durian bang, gak bisa kecipo durian. Pokoknya nggak bisa kok, orang dia cium durian aja mau muntah. Jangan buka kartu. Jangan buka kartu. Gak bisa dia. Bang, bukan adik yang buka ya bang ya. Ibu itu yang buka kartu ya. Nah, memang dia gak bisa. Pernah kami makan durian bolang itu. Mana dia makan di mobil, dia nahan muntah aja dia kayak orang hamil. Tapi Bang Faruk rajin lo beli durian sama aku. Dia beli duriannya untuk bininya itu bang. Bininya Iya. Jangan sampai gara-gara dia bininya nggak apa lagi, nggak keturut seleranya kan. Ini nggak pernah lompat ini listrik di rumah bang. Pakai ini aja. Pokoknya sukses terus lah untuk dirimu itu. Mudah-mudahan rezekimu bertambah lah. Amin amin buat Bang Faruk. Jangan lupa ya kalau udah jadi toke ya. Jangan lupa. Bang Faruk mau jadi toke ikan, mau jadi toke udang. Iya. Banyak kali, kan Bang Faruk. usahanya itu kita ini. Ujungnya Mudah-mudahan langsung sukses, Bang nyentuh Faruk. sendiri. Kelenger dia, jungkir bolak-balik dia jadinya. Oh itu beginilah itu. Oh itu ginilah itu. Itu. Tapi nanti entah kapan lah kalau kau ada waktu ya. Teleponan dulu kita, ada yang mau aku bicarakan ya. Oke ya Tok ya. Saya izin turun ya. Sehat selalu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di bawah ada solusi lain nggak tentang kulkas ini? Ya itu udah benar itu yang kata Bang Boy itu, Bang Faruk. Enggak, aku untuk solusi gini loh Bang Faras. Ada saudara muslim yang naik, biar aku yang belikan Bang Faruk gitu.
Iya iya. Itu tadi tuh. Solusi yang dinantikan. Solusi gitu. Kurang paten berarti. Si Boy kurang paten, si Boy ngasih solusi. Iya, kalah solusi kurang Boy. Ampun lah. Yang kau pikirnya Bang Paru nggak sampai ke situ otaknya. Rupanya. Aduh, toke. Masa nggak paham dia? Kau cari pula Bang Paru. Boy. Rupanya. Bang Paru izin mau off dulu ya. Siap Bang Bohate, siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya urusan yang nggak bisa diurus Bang Paru itu cuman celananya si gondrong aja. Dan cuman kulkas kau jari. Ya, Bang Ahmad, selamat bergabung Bang Ahmad. Ahmad Jara. Ahmad Jara. Barat Dinda Barat naik daripada teping-teping di bawah naik. Kau nampak bajuku nggak ganti-ganti, kau nampak. Cawat sudah nggak ganti-ganti, kenapa kau nggak nampak? Kau tahu nggak Bang Paro? Cuma 3 orang buka komal debat, yang ada hotel cuma 1 di Rum Dandar. Asli, aneh kan? Udah mondar mandir. Gini, ini sudah masuk tanggal 30, 31, mereka tuh sibuk memang. Karena di tanggal-tanggal segini, kan kita pernah oten itu kan. Di tanggal-tanggal segini kan lagi sibuknya kan. Oh, maaf-maafan. Iya, besok maaf-maafan. Tamu berdatangan kan, yang dari luar kota, rantau. Iya. Memang untuk untuk saling saling menceritakan kemaksiatannya satu sama lainnya. Beli bir bintang, dibeli. Beli bir bintang selesai. Iya. Satu dus dibeli langsung bir bintang. Mulai nanti malam itu, udah minum bis nanti mulai nanti malam itu. Margitar ya, margitar. Urat suara orang itu nanti sampai ke hari pindah itu, sampai sini. Pertama lagunya slow. Nyari badi di si ngotoku. Iya. Ngelek langsung ngelek dah. Langsung ngelek ke Bang Paru. Ya. Nah, nanti sudah larut malam baru. Di kamar 10 sampai tanggal 31, sampai tanggal 1, sampai tanggal 2, sampai meninggal. Begitu loh. Kamar 10 tahun itu awal-awalnya tuh lucu tuh. Harimau si boy ditahan. Kan lebih gak jahat itu. Terus babiat si naga. Memperkosa opung-opung. Astagfirullahaladzim. Marga Sidaga pula memperkosa opung-opung. Udah gak lain bikin lagu itu. Jack Martau yang bikin lagu. Di malam pergantian tahun itu, benar kata ustaz-ustaz kita, maksiat terbesar terjadi. Perzinahan banyak kali malam itu terjadi. Minum minuman keras, apalagi. Perhatikan, tempat-tempat hiburan malam diskotik itu ramai kali. Kemaksiatan di pinggir-pinggir jalan, di setiap gang, apalagi perzinahan, dia narkoboy juga. Itu terjadi tuh, makanya tidur. Maksud saya Hotel Uyo pun penuh Bang. Iya Bang Boy. Awalnya mereka bakar ikan, iya kan? Lalu masuk minuman. Setelah itu terjadi perzinahan. Gitu. Berujung dengan perzinahan. Dan apakah mereka menolak semua itu? Enggak. Udah biasa bagi mereka hal maksiat seperti itu. Ya kan? Orang bunuh Tuhan aja udah biasa bagi mereka. Coba lah.
Makanya mereka tuh sibuk. Sepi tuh. Sampai besok tanggal 31, di tanggal 1 tuh sepi tuh. Apalagi di malam tanggal 1 itu sepi tuh. Mereka lagi sibuk itu. Ding ding Lampet besok bikin lampet masa-masa besok. Besada. Udah gitu yakin mati masuk surga. Coba. Nanti di malam tahun baru kumpul waktu keluarga. Keluarlah Parbella itu. Kalian tahu nggak Parbella, teman-teman? Enggak. Enggak, orang luar Medan tahu nggak arti Parbella? Enggak, Itu apa namanya, curhatan, mengadu, curhatan, cakap besar. Iya. Ini misalkan ini, ya kan? Dia orang Siantar nih, ya kan? Cakapnya besar, bohong aja terjadi. Dia merantau ini, misalkan di Jakarta, pulang dia dari merantau, datang ke kampung halamannya, udah 2-3 tahun dia merantau. Cakapnya besar kali. Aku di Jakarta, gini aku sama Bapak Prabowo. Iya. Sekarang juga kalau aku telepon Bapak Prabowo, terangkat ini. Sambil ngomong kayak gitu, dia minum tua. Lebih bodohnya lagi, orang yang mendengarkannya percaya cakapnya. Aku bahasa Batak itu. Kalau kalian tanya di Tanah Abang siapa? Satu malam aku bisa menghasilkan uang 300 juta. Cuman ya habis. Ngapain kau ceritain kalau habis? Kawannya udah senang kan, semalam dia bisa menghasilkan uang 300 juta kata dia. Kawannya dari mabok sadar dia. Terus tiba-tiba dia ngomong, cuman habis kata dia. Makanya aku dulu bang, waktu masih oten, kalau udah kumpul malam tahun baru itu minum tua, aku pigi aku. Karena apa? Muak aku bang dengernya bang. Sekiranya kau cerita bonga aja. Muak aku dengernya. Nanti ini ceritanya enggak ini. Nanti ada yang cerita bisa terbang, bisa menyelam, apalagi bisa menghilang. Mana cerita. Makanya aku pergi aja aku. Pergi kalau enggak aku tidur. Ya kan, atau naik kereta aku pergi jalan-jalan aku daripada aku dengari omongan orang minum tua, ya. Terus diceritanya lah nanti, aku punya rumah di Jakarta ini begini 1 meternya berapa, biar tahu lah bukan gampang ngambil rumah itu lah. Iya. Nanti ujung-ujungnya udah cakapnya besar ini, awak yang muda ini. Awak muda kan ini belum kawin, ya kan belum kawin. Yang ngomong ini udah orang tua ini, cakapnya besar kali. Udah banyak kali ceritanya nih, penghasilannya kata 1 malam ratusan juta. Nanti ujung-ujungnya dipanggilnya awak sini. Paruk sini dulu kau kata. Iya tulang, belikan dulu rokokku. Iya. Ambil kembaliannya mamu. Nggak gitu dibilangnya. Aku bilang lah, mana uangnya tulang? Kau pakai lah dulu uang kau. Itu mah loke. Aku sering ngalamin itu. Gak ada otaknya itu Itu loke. Tadi kau cerita dekat sama Bapak Prabowo. Udah habis rokok aku kau suruh beli. Makanya dulu teman-teman, waktu aku oten dulu aku menghindar. Kalau enggak hancur awak dibikinnya, hancur. Pulang aku ke rumah orang tua, aku tidur. Nanti dipanggilin itu. Panggil si Parung itu, kenapa enggak ikut kumpul keluarga? Dalam hatiku, hancur aku kalau ikut hancur. Kau yang cerita berpenghasilan 1 malam 300 juta. Kau yang berpenghasilan dapat proyek 1 miliar. Kau yang bercerita begini begitu. Bengak. Habis rokokmu, aku kau suruh beli. Nggak bang, banyak itu, pasti itu terjadi itu. Makanya Oten gak ada taping, diaminkan sama Oten.
Coba tanya itu istri, bener nggak kejadian kayak gitu itu waktu ke hotel itu? Oh lah, aku gengsi lah kalau pakai duitku, dikasih duitnya, tapi kembaliannya mamu gitu. Apalagi kalau kita punya uang, Mbak. Kita pulang kampung, meskipun bawa mobil rentalan, Pajero atau Fortuner, rentalan ini. Oh, tiba-tiba banyak kali macam dia yang punya mobil. Tiba-tiba banyak kali untuk keluargamu. Waalaikumsalam, nih Pangestu. Datang Nambila Namboro, didatanginya kau. Bilangnya gini, Faruk, kenal gak kau sama Namboro? Gak kenal Namboro? Masa gak kenal kau sama Namboro? Namboro ini apalanya apalanya mamakmu. Enggak, kalau pas datang gitu gini Bang Parno, Ungarosnya Siantar, Ungarosnya Jakarta, Ungarosnya Sibolga, gitu tuh. Terus dibilang dia, oh Namboro ini apalanya. Iya. Ada apa Namboro? Nah, kau tengok dulu beremu ini katanya. Dibawanya anaknya 7 Bang. Yang cair waktu baru. Satu anak 20.000, tadi 140.000 tadi. Tapi kalau dia gembel, dia oten nih, dia gembel, nggak ditergi sama keluarganya, nggak ditergi. Kalau nggak muncul di tengah-tengah pesta kegiatan malam tahun baru itu, kalau dia miskin ini nggak dicariin itu, dibiarkan dia. Nggak dicari, karena apa? Kalaupun datang menghabis-habiskan tambul sama tua saja katanya. Kenapa begitu? Karena nggak berguna. Makanya jadi oten kalau miskin menderita. Nggak boleh ngomong kalau nggak kaya, nggak boleh ngomong. Ngomong apapun didengarkan suara kentut. Apa Bang Paras? Lanjut Bang Faruk. Nggak boleh ngomong gitu loh. Beda sama kita kan umat Islam, kita tidak tengok harta. Kalau ada saudara kita yang alim, tahu ilmu agama kan, nanti dia ngomong sama kita, dia ceritakan tentang dalil agama, kita dengarkan gitu loh. Apalagi dia kalau katanya lulusan pondok pesantren, hafiz 30 juz. Oh ini kalau di mereka nggak laku tuh Bang, nggak laku, nggak ada laku. Nggak ada yang laku itu. Sudah diulangi ini, dia terkena cobaan dari Allah, kena apa itu? Sakit stroke, siapa sakit stroke Bang Pangestu? Nggak dicari itu Bang, merenung dia di rumahnya. Karena apa? Nggak ada gunanya, dia nggak ada punya uang. Ya. Oke, kita naikkan petuan ini bulan. Hingga saya nggak bisa mencari nafkah. Apa sih nih pengas ini? Nggak ngerti aku. Lagi kena Assalamualaikum. Ya Muslim, Bang Petani. Assalamualaikum. Muslim. Waalaikumsalam. Silakan Bang Petani. Aku dengar cerita Bang Faruk enak kali. Biar aku dengarnya di bawah. Ya. Orang, Bang Paro, orang senang dengar ceritamu tapi nggak ada pemberkatan. Aduh. Ya, sulitnya ekonomi itu merata loh itu di mana-mana. Tapi alhamdulillah aku cair 8,5. Itulah rezekimu. Sesuatu yang nggak bisa kita tiru dari orang itu adalah rezeki. Sekuat apapun aku mengejarnya, kalau memang Allah telah tetapkan itu atas dirimu, nggak akan bisa menyerupai itu. Gitu. Udah rezekimu itu. Masya Allah. Walaupun Bang Paro sebenarnya berharap juga dapat ya kan. Pengharapan itu pasti ada, tapi kan tidak memastikan. Kita umat Islam nggak boleh pesimis dalam hidup kan gitu. Tengok, mau panas itu kayak Stibag. Ya, tapi kalau ini
kalau dapat panas-panasin aku. Tapi kalau aku yang dapat langsung dulu tuh kirim ke aku 200. Oke, Bang Cigar bisa bergabung. Cair dong di bagiannya Bang Cigar. Enggak sengaja pencet, sorry. Maaf ya Bang. Sorry Bang. Oke, pencet. Mudah-mudahan Bang Sultan benar-benar jadi sultan. Amin. Jadi teman-teman, salah satu rahmatnya kita menjadi umat Islam ini, ya persaudaraan itu insya Allah tidak karena harta. Ya, kemuliaan orang seseorang itu bukan karena hartanya. Kita lagi umat Islam, kalau ada saudara kita pun kaya dia, tapi nggak ada adabnya, nggak ada akhlaknya, tak bagus lagi amal solehnya, kita pun nengoknya, nggak gini kita nengoknya, enggak, gitu loh. Kita pun kasihan nengok dia, bukan merendahkan dia, kasihan, bukan hebat kali dia kita pandang, enggak, kasihan nengok dia. Kau Islam, tapi kayak gitu kelakuan kau, gitu loh. Nggak nunduk-nunduk kita, nggak kita panggil dia. Bisa rupanya orang kaya, Muslim kaya, tapi mak cakap longor tentang agama, dipanggil di wirid, bisa? Mana bisa? Bisa rupanya Muslim kaya, saudara kau ada Muslim kaya, gitu loh. Tapi ketika sholat berjamaah jadi imam, bisa? Mana bisa? Dia sendiri tentang ilmu agama pun tak ngerti, wudhu aja nggak beres, konon lagi baca Qurannya. Gak ditengok karena harta, tapi dilihat dari alim dan juga amal soleh. Contoh ini, mengimami sholat aja. Kita kumpul keluarga ini, mengimami sholat. Berani kita tunjuk yang kaya tapi gak bisa baca Quran. Yang kaya tapi tak tahu fikih, gak pernah belajar. Kaya dia memang. Mundur si kaya kan? Mana gini si kaya? Si kaya mundur. Silakan, kata dia. Tapi kalau di seberang, apapun kegiatannya maju si kaya. Mimpin doa pun si kaya yang mimpin doa. Karena apa? Prioritas utama di mereka itu adalah kekayaan. Kalau kita enggak, Bang. Ilmu, agama, dan juga amal soleh. Contoh ini dalam Islam. Saudara kita ini ada yang kaya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kaya raya dia, tapi dia dari jual narkoboy. Jumpa sholat berjamaah ini, mau kalian suruh dia jadi imam? Jawab dulu. Kaya dia, mobilnya Lamborghini, Lamborbabi, Lamborbiawak, Lambor mobilnya. Jumpa sholat berjamaah, mau kalian tunjuk dia jadi imam? Mau apa enggak? Tapping dulu, mau apa enggak? Tapping dulu, mau nggak kalian suruh dia jadi imam, kalian tunjuk? Hah? Mau nggak? Nggak kan? Ya enggak. Nggak berarti kekayaan dia, gitu loh. Maka kita tunjukkan, kita jadikan imam karena apa? Kita paham, gitu loh. Kita sama lain paham, yang menanggung jawab di sholat kami adalah imam ini tadi. Maka imam itu harus yang alim, yang soleh. Dia yang jadi imam, meskipun maaf cakap teman-teman, maaf cakap dia tukang becak lah yang memimpin sholatnya, pengusaha, jenderal, mayor, kan gitu. Apalagi orang-orang hebat di belakang dia, dipimpin dia. Karena apa? Berdasarkan alim dan juga soleh. Allahu Akbar, ngikut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Si jenderal ngikut semua. Amin kata imam. Si jenderal ngikut amin. Tapi kalau di sebelah, Bang, ya pimpin dulu doa. Tulangnya si Pasribu lah yang mimpin doa. Ada yang miskin gak dikasih mimpin doa itu. Kau lah tulang Pasaribu. Kau lebih pantas memimpin doa karena apa? 3 mobilmu. 2 anakmu dokter. 1 anakmu jenderal. Oten mandang titel ya. Dunia dan dunia. Apa itu? Oten ini memandang titel. Iya, titel dan harta. Lalu mereka bercerita bahwasanya mereka tidak mengikuti keinginan daging. Maaf Ten, babi pun gak percaya perkataanmu Ten.
Kenapa kau katakan kau tidak memandang keinginan daging? Cair dong di bagian di bangkunya. Alhamdulillah cair juga Bang Paro. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum Bang Nio Pangestu. Nio Pangestu. Waalaikumsalam Akhi Faruk. Ya, silakan abangku. Ada yang mau disampaikan, Bang Waalaikumsalam Pangestu. warahmatullah. Akhi Faruk. Ya, tafadhol Bang. Ada yang mau disampaikan Bang Pangestu. Ukti SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada bang. Hanya ingin mengucapkan hari mu'alaf sedunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, kita lanjutkan Pak ya. Hanya mohon doanya aja nih dari Bang Paru dan dari saudara-saudaraku muslim sekalian. Gimana? Agar Allah mengangkat penyakit saya segera disembuhkan ini. Amin ya Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang tidak meninggalkan, yang cepat dan tidak meninggalkan bekas buat Bang Pangestu. Ya, semoga syafakallah, semoga diberikan Allah kesembuhan yang cepat dan tidak meninggalkan bekas, dan semoga Bang Pangestu diberikan kesabaran dan ketabahan dari ujian penyakit yang diberikan kepada Bang Pangestu. Dan semoga keluarga yang mengurusin yang menjaga, merawat Bang Pangestu dimudahkan urusannya, diluaskan sabarnya, dilapangkan dadanya. Begitu juga buat Bang Pangestu. Ya, semoga ini menjadi wasilah. Semoga Allah memperbaiki derajatmu ya Allah, Bang Pangestu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Luar biasa di Islam. Kita lanjutkan lagi ceritanya teman-teman. Oke Pak. Siap Bang Tuh, siap. Gak apa-apa, nyimak di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya ceritanya ya teman-teman ya. Kalau di Oten ada pun keluargamu yang kaya, gak ada manfaatnya untukmu di hari besar. Gak ada manfaatnya di hari besar mereka. Bisa jadi kekayaanmu itu tidak mengalir kepadamu. Tidak mengalir kepadamu kekayaannya, gitu loh. Tapi kalau di Islam ada saudaramu yang kaya, setidaknya anakmu cair baju lebaran. Karena apa? Dia wajib membayar zakat. Zakat dia kan. Semakin dia cerita, ini saudara muslim mau ceritanya, keluarga kalian. Jadi begini, Fulan katanya. Aku itu punya perhiasan, aku punya emas berkisar ya 500 atau berkisar 1 kilogram. Sudah aku simpan selama setahun. Catat, emas 1 kilogram. Aku juga punya uang di sebuah bank yang sudah tidak bergerak selama 1 tahun lamanya. Itu berkisar 10 sampai 15 miliar. Oh, uang nggak bergerak setahun 15 miliar. Setelah itu kau tagih zakatnya. Dia elakkan dia zakatnya. Perangi. Baru kau bilang, nah tadi emas kau kan 101 kilogram, itu nilainya itu berkisar 2,5 miliar. Kau punya di uang nggak bergerak di sebuah bank 15 miliar. Totalnya semua hartamu 17 miliar. 2,5% dari 17 miliar itu berkisar hampir 350 sampai 400 juta. Mana zakatnya? Mana zakatnya? Tanpa diminta pun, seorang muslim akan membagi-bagikan zakatnya. Dan yang paling berhak atas zakat dia, yang pertama itu adalah keluarga terdekatnya. Cair dia. Nggak perlu dia menjilat sama keluarganya. Ya kan? Nggak perlu dia mengangkat-ngangkat keluarganya. Nggak perlu. Alhamdulillah.
Makanya ketika umat Islam memiliki keluarga, sanak keluarga yang kaya, dia bersyukur. Alhamdulillah. Gak ada dengki dalam hati dia. Enggak. Punya tetangga kaya, senang dia. Alhamdulillah. Kalau bisa ditambahkan Allah lagi rezekimu, hartamu. Karena apa? Nanti kalau sudah masuk nisabnya, ya kan, masuk apa batas waktunya, bayar zakatmu. Aku tetanggamu, cair. Makanya itu muslim yang dongok. Ketika punya tetangga kaya, dia iri, itu dongok. Ketika ada saudara muslim dia, tetangga dia, jiran dia, semakin meningkat hartanya, dia dengki, itu dongok. Jangan kau dengki, jangan kau iri. Doakan dia supaya bertambah lagi rezekinya sampai pada nisab zakat jatuh atas dia. Kan cair kau. Bayar zakat dia nanti mudah-mudahan, ya kan, insya Allah padamu. Bayangkan bang, kalau dia punya harta 200 juta, 2,5% dari 200 juta itu 200 juta itu 2.500.000, 2 juta 5 juta 200 juta, ya kan? Kalau dia punya 1 miliar, 25 50 ditambah 12 gitu loh, ditambah 12,5 62.500.000 uang. Dikemas dia per orang misalkan biar dapat rasanya untuk 10 orang 62 ini per orang dapat 6.200.000. Kan cair kau. Jadi kenapa kau dengkiin dia? Kenapa kau ganggu dia? Kenapa kau rusuhin dia? Doakan dia supaya semakin kaya. Tujuannya apa? Supaya harta dunia ini hanya dipegang oleh saudara-saudara kita yang beriman. Jangan sampai orang kafir yang kaya nanti digunakannya kekayaannya untuk memerangi agamamu. Digunakannya nanti kekayaannya untuk mempersulit urusanmu, mencelakaimu, menzalimimu. Ini saudara muslimmu tambah kaya kok dengki, jangan gitulah. Saudara muslimmu makin kaya kau malahan mendoakan keburukan atas dia, jangan gitulah. Masih alhamdulillah saudara muslim kita ditambahkan Allah rezekinya. Gitu deh. Aku sendiri wallahi seperti itu teman-teman. Kalau saudara muslimku tuh bertambah rezekinya terlihat oleh mataku, alhamdulillah. Kan gitu. Allah tambahkan rezeki dia daripada rezeki itu dititipkan kepada orang kafir, mau bikin kerusakan aja nanti dia di atas bumi ini. Begitu dia. Ya itu diberkatilah Bang Kasturi. Enaknya lagi menjadi muslim bang. Enaknya jadi muslim ini lagi. Ya, kau kaya, kau bayar zakat, atau kau mudahkan urusanmu dengan kekayaanmu. Ya kan, kau dapat manfaat yang tidak terduga-duga dari hartamu. Contoh, baru kau salamkan saudara muslim kau 100.000 karena kau punya duit. Besok Jumat, dari uang 100.000 ini dimasukkannya misalkan 10.000 aja di kotak sholat Jumat. Dapat kau kan? Udah. Setelah itu, karena kau kasih dia 100.000, dibelikannya anak istrinya itu makan bakso. Masuk ke dalam darah daging dia. Adzan maghrib berkumandang. Bakso yang dari kau ini dibawakannya sujud sholat kepada Allah. Secuil dari bakso yang dimakan sama saudara muslimu ini menjadi darah daging. Salah satu dari anak dia ternyata hafal Quran, jadi anak yang soleh. Daging yang berasal dari bakso pemberian kau ini dibawanya ke amal soleh, gitu loh. Sampai-sampai dia masuk ke dalam jannah, kelak daging itu pun akan bersaksi bahwasanya kau pernah melakukan kebaikan, memberikan sedekah, memberikan manfaat dari hartamu kepada orang tuanya yang telah memperjuangkan pendidikannya. Selamat kan? Selamat. Babak belur awak di neraka.
mungkin pada waktu itu tiba-tiba datang panggilan dari malaikat, sudah selesai kau di neraka. Loh kenapa? Kau pernah kasih 100.000 sama satu keluarga. Ketika kau kasihkan 100.000 sama keluarga itu, uang 100.000 itu digunakannya untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk takwa kepada Allah. Diganjalnya laparnya dengan uang 100.000-mu. Dari diganjalnya laparnya itu, dari anak keturunannya itu ada yang penghafal Quran, ada hamba yang soleh. Dari bakso yang dibeli itu jadi daging, secul daging. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sekecil apapun sesuatu yang telah ditetapkan Allah padamu di surga, maka kau akan mendatangi milikmu di surga. Enak kan? Enak, mudah gitu loh. Makanya ketika kita kaya, kita keluarkan harta, lihat-lihat. Jangan kau kasih harta sama orang gila. Gitu loh, jangan. Nanti digunakan hartamu untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau kau tengok orangnya tidak amanah akan hidupnya kepada Tuhannya, jangan. Hati-hati. Gitu loh. Kalaupun mau memberikan kepada dia sekedar saja untuk apa? Untuk melanjutkan kesenambungan hidupnya. Tapi kalau kau tengok di orang soleh, gas. Kalau punya harta kau gas, ikut kau dalam amal soleh dia. Caranya apa? Beli sarungnya. Ikut kau dalam amal solehnya. Caranya apa? Beli jubahnya. Ikut kau dalam amal soleh dia. Apalagi dia seorang guru, ngajar dia ke sana kemari. Beli minyak sepeda motornya. Bahkan jika kau mampu, beli sepeda motornya. Apalagi kalau kau tahu kesehari-hariannya itu mengajar ke sana kemari. Gitu loh, ngajar daerah sana, ngajar daerah sana. Kau kan gak bisa ngajar nih, gak punya ilmu nih. Dia yang belajar bertahun-tahun, puluhan tahun namanya nih. Mudahkan, gak mampu kau beli sepeda motornya, beli pentil sepeda motornya. Ikut ke dalam amal soleh dia tuh ikut, gitu. Itu namanya pinter, bijak, memanfaatkan harta. Perhatikan, Bu. Ini sekawanmu nampak nih, kan gitu. Coba aku ikut sama dia nih, datengin dia. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Ya. Ku tengok-tengok Ustaz, capek kali dah kau naik sepeda motor tuh Ustaz. Iya, ini pun udah sering rusak ini, tapi alhamdulillah masih bisa menemani aku ke sana kemari. Afwan Ustaz, bolehkah aku belikan sepeda motormu Ustaz? Ya pasti dia berkata, Masya Allah. Serius antum, serius Ustaz, insya Allah. Besok kita ke showroom Ustaz ya, belikan. Kecil-kecilnya, tengok helmnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kau tengok helm kau tuh udah getar-getar Ustaz. Makanya nanti Ustaz kalau ngajar ke sana kemari, ya kan, pas kaca helmnya terjatuh, Ustaz nggak nengok jalan, kecelakaan. Iya, udah lama helmnya ini memang. Afwan Ustaz. Langsung buka aplikasi TikTok jual helm atau Shopee. Pilih Ustaz, helm mana yang kau mau. Kalau sampai helmnya, kuantarkan ke rumahmu Ustaz. Antum serius ini? Insya Allah Ustaz, dipilih dia. Alhamdulillah, udah saya cek apa namanya? Check out. Sudah saya check out Ustaz. Gitu. Ini kadang bang kita pelit kali kita. Ya kan? Pelit kali kita. Udah kita tengoknya sendal Ustaz kita itu warna-warni, tapi pura-pura nggak nengok kita. Coba. Kita tengoknya jubah Ustaz kita itu dari putih menjadi krem, tapi kita pandang tetap putih aja jubahnya. Mampu, kita mampu. Cuman terkadang itu keinginan hawa nafsu itu tinggi kali. Kalaulah dia persentasenya dari 100.000 keluar dia 30.000 nggak apa-apa. Ini dari persentase hartamu 100.000, 100.000-nya samamu, 1.000 pun nggak ada orang.
Gitu loh. Coba, Sal, aku udah mau siap-siap asar nih teman-teman. Sar, ya Andika selamat bergabung. Andika Pranata. Selamat sore, assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andika, ada yang mau sampaikan Bang? Saya hanya ingin ini aja ya. Saya pernah dengar bahwa kalau dari agama saudara yang lain, dari saudara kita mengatakan bahwa Yesus itu turun ke bumi menyerupai manusia agar mengetahui tentang manusia itu sendiri. Apabila itu terjadi, maka tidak ada lagi kebesaran Tuhan itu. Padahal Tuhan itu, Allah itu sudah mengetahui bumi ini dari sekarang, dari dulu hingga sampai kiamat. Bahkan dia memiliki malaikat-malaikat untuk mengawasi seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi menurutku bahwa Allah itu Maha Kuasa, tidak mungkin jadi manusia. Itu saja Bang Faruk. Iya, karena Allah mensifati dirinya dengan Maha Tahu. Ya kan? Makna Maha Tahu itu Allah sudah mengetahui apa yang diperbuatnya, apa yang dijadikannya. Bahkan sebelum sesuatu itu dijadikannya dia sudah tahu. Maka benar pemikiran Abang tadi. Ketika teman-teman OTN itu menganggap Tuhan turun ke dunia ya untuk menebus dosa manusia. Dia jadi manusia karena menebus dosa manusia gitu loh. Berarti dia tidak tahu sebelumnya manusia itu akan berdosa. Ya, jadi dia tidak maha kuasa jadinya. Iya, kalau dia maha tahu harusnya sebelum dia ciptakan pun tahu manusia itu sudah akan melakukan dosa kan gitu. Maka seharusnya dia sifati dirinya dengan apa? Maha pengampun, lagi maha pengasih dan maha penyayang. Ya. Disifatinya harusnya dirinya. Dia tahu ini, kuciptakan manusia ini pasti akan lakukan dosa. Udah tahu dia bagaimana caranya supaya aku menggenapi sifatku yang maha pengasih dan maha penyayang. Kujadikan kau, kalaupun kau melakukan dosa, selama kau tidak menduakan aku, tidak syirik, tidak musyrik kan gitu. Kau dapati aku maha pengasih, maha pengampun, lagi maha pengasih dan maha penyayang. Tak perlu aku menjadi kau manusia untuk mengampuni dosamu, menebus dosamu. Gak perlu. Ketika aku perlu menjadi manusia untuk menebus dosamu, berarti itu kelemahan. Ada kelemahan dalam diriku. Sama sepertimu. Apa bedanya aku samamu? Maka tak pantas itu dikatakan Tuhan. Teman-teman OTN ini tak gunakan akalnya. Menggunakan akalnya, makanya dikatakan kan zat Allah itu berdampingan dengan sifatnya. Di mana sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah ini, ya sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah ini menggambarkan kekuasaannya, kemahaannya, gitu loh. Sifat yang dia miliki. Cuma teman-teman OTN ini mana mikir dia, alas dia mikir, gitu loh. Karena yang gimana ya, isi kepalanya kurasa cuman coro sama bekicot aja kurasa. Sedangkan seorang presiden saja ketika dia mengangkat seorang menteri, ternyata menterinya korupsi, masyarakat nyalakan dia. Kenapa kok pilih dia jadi menteri? Bener nggak? Bener nggak? Ya, bener nggak? Bener kan? Karena masyarakat menginginkan seorang presiden itu harusnya cerdas dan mawas diri. Tahu dia siapa yang mau dipilihnya menjadi seorang menteri. Ternyata menteri pilihan dia ini korupsi. Kenapa kok nggak tahu sebelumnya kalau dia seorang koruptor? Lah ini Tuhan. Ini Tuhan. Masa Tuhan menyesal menciptakan manusia? Kejadian 6 nomor 6p7. Tuhan menyesal telah menciptakan manusia, hatinya pilu. Ya enggak. Waktu dia nggak maha tahu ketika menciptakan manusia, manusia akan melakukan dosa hingga dia menyesal. Gitu. Itu SD. Sal, aku mau sholat asar dulu. Sal. Ya lanjut Bang Andika, sama Bang Boy ngobrol-ngobrol dulu boleh?
Oke ke Bang, kita juga mau sholat asar di sini Bang. Iya Bang Paru, yang Bang Paru. Baru dengar. Baru siap sasar. Bentar ya, King, aku ganti AP dulu King ya. Nanti naikkan King ya. Bentar ya, aku ganti AP dulu ya. Iya, aku baru selesai asar nih. Kedengaran suara Bang Paru tadi pas balik. Mana? Lagi ngapain? Mana dia? Mana ya? Oh, ini. Nah, ini baru, Masya Allah. Itu yang komen siapa? Jempol semua itu Bang Boy orang mana Bang Boy? Orang Medan Bang Sal. Ya Bang udah keras sekali rupanya. Kan kayak gitu biasanya kan orang Medan kan. Kok udah keras sekali ya. Alhamdulillah. Ada hotelnya King, naik kan King hotelnya King. Biar kita bal-bali. Bang Sal. Oi. Kayak mana debat tadi pagi sama pendeta Yunus itu, nggak sampai selesai udah ketiduran aku. Dia kabur dia nggak pernah kabur loh. Biasanya tuh diturunkan dia, tapi dia tadi kabur kan. Gara-gara dia kabur terkejut. juga dia. Dia kabur terkejut bahwasannya tidak ada lagi nabi dari bangsa Israel. Nah, jadi yang dinubuatkan Musa itu nabi dari mana kalau bukan dari bangsa Israel? Bang Boy, itulah. noise lo suara itu Bang Boy, suara masjid. Oh iya ya adalah, aku pun mau izin sholat asar ini Mbak Esti. Iya, Izinlah Bang iya, Sal iya. semuanya ya. Assalamualaikum. Oke, Bang. Siap selalu Bang. Waalaikumsalam. Amin. Nah itu tadi bahwasannya katanya nubuatannya itu tidak ada lagi nabi yang diutus atau dibangkitkan dari bangsa Israel. Jadi dari bangsa mana tuh nabi berikutnya kalau bukan dari bangsa Israel? Bangsa-bangsa kalian. Alhamdulillah udah selesai sholat asar. Alhamdulillah. Lihat ya teman-teman, sholat itu. Nah inilah kita ini di Islam ini. Kita sholatnya gantian karena ajarnya beda. Kita gantian bukan karena kita lagi ada di Komal ya, jangan salah paham. Kita gantian karena ajarnya beda. Di luar Sal, baru aku, baru Bang Paru. Bang Paru terakhir, dia Medan. Kalau Aceh, Sisa di luar, kalau ada yang di Aceh lebih Jakarta. terakhir lagi bilang. Hah? Kalau Aceh lebih terakhir lagi bilang. Iya, Aceh lebih terakhir lagi. Tapi kan kita jarang debat satu room sama yang tinggal di Aceh. Ya dulu aku di Aceh, aku dulu waktu aku dulu sering masuk Komal Oten aja dulu. Waktu Oten kan tahun 2000 berapa tuh? 2022. Aku Jadi kami walaupun kami debat-debat, ingat sholat kami utamakan. frontal dulu aku tuh, anjing kok ya, B2 bla bla bla. Ini yang di YouTube pun nggak ada debat. Yang di YouTube wakilnya yang lainnya ya. Tahu apa? Aku pakai minyak rambutku tuh minyak makan bukan minyak ini. Iyalah minyak jelantah, minyak makan minyak jelantah, iya. Bukan minyak zaitun yang harga murah, minyak zaitun nah. Minyak jelantan lah bilang.
Aku pakai minyak zaitun ini. Enak loh. Apalagi kalau ditaruh ke itu kan. Capek jadi perempuan perawatan. Sulastri, selamat sore. Sulastri. Bang Paru kok nggak pernah lagi pakai ini filter yang kayak aku ini, pakai filter. Bu Sulastri, selamat sore. Walah. Bu Sulastri. Oh, Bu. Bu Sulastri. Iya ya. Bu Sulastri. Udah turun ya. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sal. Ini Bunda Rahma ya? Lihat. Hos. Ya. Suaranya kok beda? Dibaca akunnya. Ya, pilek. Oh. Kita kok kenal Kue gitu habis maksudnya. sunscreen kue. Ada kalian mau beliin aku sunscreen we? Terasa dia kalau misalnya ada biasa kan tiba-tiba berubah tuh langsung kayak asing. Ini kacamata aku di TV nih ku pinjam kemarin. Beliin kulkas Bang Paru dulu lah, belilah kalau ada waktu balik bab. Kulkas dia kita makan ngus-ngusan. Bang Paru cari yang second aja lah. Mana bapaknya Bang Paru kan ada? Abangnya Bang Paru kan punya bapak banyak. Kemarin katanya aku ditetok sama bapakku katanya. Siapa bapak kau? Adalah kata dia kan. Mana bapaknya? Biar jadi bapak kayak istri juga gitu. Aku nggak ada bapak itu, bapak sultan aku nggak ada. Si King tuh ada ini tante sultan. Iya King. Enak kok King. Habis dari komar siapa Bunda Rama? Baru nih. Tadi pagi di komarnya Bang Dalbo. Oh. Hotelnya lagi persiapan Bunda Rahma. Iya ya. Hotelnya itu lagi persiapan karena kan bentar lagi. Sal. Tanggal berapa? Sampai tanggal berapa ini bulan? 31. Semuanya assalamualaikum. Oke Bang Faras. Waalaikumsalam. Sampai tanggal 31. Bapaknya Bang Paru aku tahu siapa. Minta kulkas lah sama bapaknya Bang Paru. Kok jadi perih ya? Perasaan bukan krim siang malam loh. Ku mau perih seperti yang waduh, kok jadi perih nih ceritanya. Selamat datang teman baikku yang turun dari kapal kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek Bayu, gimana Lek Bayu, sehat? Sehat. Saya lihat ini Lek Sal ini kayak baru-baru habis mandi ini. Enggak, aku habis sholat. Segar dia kan. Iya, pengantin baru. Habis sholat, terusnya aku pakai minyak zaitun ini, jadi rambutnya tuh terasa rapi. Wah, mantap ya. Iya. Terus kacamatanya ini harganya 25 juta, titipan dari Kudis TV. Mandi junub sore-sore ngapain?
Kau ngapain? Nggak tahu Terus ini kalau sih kau bercintanya sore gak mandi junub kau? Ngapain bercinta sore kayak nggak ada waktu aja. Cie, kayak gak ada waktu. Cie. Malam Lagi bisa. dia bercintanya malam. Malam bisa, setelah subuh pun bisa. Banyak waktu. Waktu pengantin baru nggak pandang waktu Yang di YouTube aku rungkapin aja ya, yang di YouTube. nggak pandang Nah, waktu. aku aja kemarin nggak, Le. Kemarin aku nggak. Kemarin aku tuh